Di dalam kehampaan gelap tempat lantai ke-100 berada. Kalahkan aku, sepertinya kamu sangat percaya diri. Lelaki tua berjubah putih itu memiliki sikap yang luar biasa, dan tampaknya benar-benar yakin bahwa ia dapat menghentikan Wu Yuan. Namamu Mingjian, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, namamu ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah dunia peri. Jika kau berhasil, kau akan memenuhi syarat untuk memasukkan namamu ke dalam daftar orang jenius di markas besar pengadilan ilahi. Namun, aku tidak akan menahan diri. Tidak mudah untuk mengalahkanku. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Wu Yuan tidak bisa menahan senyum. Silakan gunakan Bing untuk mencari bab-bab terbaru tanpa kesalahan pada novel seri. Terima kasih. Daftar orang jenius di markas besar pengadilan ilahi. Mari kita mulai. Wu Yuan tersenyum, dan pikirannya langsung bergerak. Dia melihat banjir pedang terbang spiritual kelas 1 muncul di sekelilingnya. Totalnya 729. Ini adalah pertama kalinya Wu Yuan menggunakan formasi 1000 pedang sejak ia memasuki Menara Bintang 1 sebagai Mingjian. Sebelumnya, bahkan setelah melewati lantai ke-99, Wu Yuan hanya menggunakan formasi 100 pedang. Menara Star Crossing adalah pertarungan antara dewa dan dunia virtual. Pangkalan abadi kelas 1, 9 pedang terbang kelahiran, tidak berguna. Namun, apa keuntungan terbesar dari tubuh pemurni Qi milik Wu Yuan, roh alam tertinggi? Ini memberinya keuntungan alami dalam memanipulasi senjata sihir. Meskipun tubuh Wu Yuan saat ini berada di tingkat pertama Purple Mansion, dan dia belum mengerahkan kekuatan spiritual yang terlalu kuat, bahkan tingkat jiwa yang paling biasa pun sudah sangat menakutkan. Jika Wu Yuan mau, dia dapat membentuk ribuan formasi pedang hanya dengan pikirannya di Menara Bintang ini. Haha, kau datang tepat waktu. Lelaki tua berjubah putih itu tertawa dan melambaikan tangannya. Cahaya pedang yang luar biasa muncul dan pedang-pedang terbang berkumpul bersama. Silakan tandai situs web kami, Zerf, untuk membaca lebih banyak novel bagus. Pertempuran pecah pada saat ini. Boom gelombang spiritual yang kuat dan tiba-tiba seperti palu berat tiba-tiba menyapu ke arah Wu Yuan. Tetapi itu seperti angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan pohon besar. Ekspresi Wu Yuan tidak berubah sama sekali. Jelas, serangan semacam ini tidak bisa menggoyahkannya sedikitpun. Serangan spiritual, Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu matanya tiba-tiba terfokus. Tiba-tiba, 3 makna sejati bintang, domain sejati, dan umur panjang diaktifkan pada saat yang sama, dan semuanya bergabung menjadi satu. Domain yang sangat besar dengan Wu Yuan sebagai pusatnya turun. Kekuatan domain tiba-tiba meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Ini sebanding dengan tingkat ke-7 alam bawah. Boom fluktuasi dao dalam kegelapan dipicu, dan 729 pedang terbang saling terkait dan langsung membentuk pedang dewa yang mengerikan. Saat pedang dewa terbentuk, niat pedang yang mengerikan menyapu kekosongan ribuan mil, dengan rasa kontinuitas, luas dan berat, dan tampaknya niat pedang ada di mana-mana. Prototipe pedang dewa kehidupan. Kesatuan 3 makna sejati membentuk prototipe jalan hidup. Belum lagi Wu Yuan telah melangkah ke ambang hukum kehidupan, bahkan jika dia tidak menggunakannya dengan sengaja, pedang ajaib ini mengandung sedikit hukum kehidupan. Bicaralah perlahan. Faktanya, saat pedang kehidupan terbentuk, Wu Yuan sudah menunjuk dari kejauhan basmi. Pedang ajaib itu bersiul, merobek kehampaan dan membasmi lelaki tua berjubah putih itu. Bintang. Ketika lelaki tua berjubah putih itu melihat pedang yang mengerikan ini, dia tidak lagi merasa tenang, dan tatapannya berubah menjadi pembasmi. Lapisan-lapisan niat pedang berkumpul di sekelilingnya, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya terhubung dan bergabung menjadi satu, akhirnya membentuk bintang mini dengan diameter 100 mil. Deng-deng, pedang kehidupan dan bintang-bintang mini segera terlibat dalam serangkaian tabrakan yang mengerikan di kehampaan. Akibat kekuatan mereka merobek langit dan membelah bumi, dan pertarungan itu tak terbantahkan. Wu Yuan hanya memiliki sedikit keuntungan. Tingkat ke-7 dari makna sejati bintang. Apakah ini tingkat kesulitan dari tingkat ke-100? Tidak heran tidak ada yang mampu melewatinya selama miliaran tahun. Wu Yuan mendesah dalam hatinya. Sangat jarang bagi beberapa jenius mengerikan di tingkat pegunungan dan sungai Istana Ungu dalam sejarah untuk mencapai tingkat ke-6 dari makna sejati tingkat menengah setelah ratusan tahun berlatih. Lagi pula, dia telah mencapai tingkat ke-7 dari tingkat tengah makna sejati sebelum dia berusia 100 tahun. Wu Yuan mampu mencapai posisinya saat ini berkat banyaknya kesempatan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku jika kita terus bertarung seperti ini. Lelaki tua berjubah putih itu tampak tenang dan kalem. Ia melangkah di kehampaan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling tubuhnya membentuk bintang mini yang tampak tak tergoyahkan.
Dia tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi sebenarnya itulah karakteristik dari formasi pedang Xingsu. Tidak bisa mengalahkanmu. Jika satu pedang ajaib tidak cukup, maka kita gunakan dua. Wu Yuan tiba-tiba menyeringai. Crash pedang terbang yang luar biasa muncul kembali dan dengan cepat mengembun menjadi pedang dewa ilusi lainnya. Basmi saja dia secara langsung. Apa lelaki tua berjubah putih itu, yang awalnya cukup tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan dua formasi 1000 pedang yang kuat? Bagaimana mungkin? Ini bukan formasi pedang biasa, tetapi sepenuhnya dibentuk oleh pedang terbang spiritual tingkat 1. Terlebih lagi, tubuh Wu Yuan saat ini hanya berada di tingkat pertama Purple Mansion. Untuk mengoperasikan keduanya, seberapa kuat jiwa yang harus dimiliki seseorang. Namun, lelaki tua berjubah putih itu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena dua pedang kuat telah tiba. Serangan yang saling terkait. Deng-deng. Bang, tabrakan demi tabrakan yang mengerikan terjadi. Pertahanan formasi pedang Xingsu memang melawan langit, dan lelaki tua berjubah putih itu bertahan dengan sangat kuat, tetapi dua pedang kehidupan yang sederhana bergabung untuk mencekik, kekuatannya 3 kali lipat dari sebelumnya, lebih dari 100 tabrakan, dan formasi pedang Xingsu hancur berantakan. Akhirnya, dengan pedang kehidupan yang membelah angkasa, seakan hendak membelah langit berbintang, lelaki tua berjubah putih itu langsung terbasmi. Tabrakan dan pertarungan secepat kilat ini. Lelaki tua berjubah putih itu berusaha melawan. Ia memanipulasi bintang-bintang mini untuk mencoba mendekati Wu Yuan. Namun, Wu Yuan, yang telah memahami hukum alam sejati hingga makna sebenarnya, memiliki gerakan-gerakan aneh dan tidak terduga. Orang tua berjubah putih itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Pertarungan ini sudah bisa ditebak kesimpulannya sejak Wu Yuan melepaskan pedang kehidupan keduanya. Selamat, Mingjian. Suara lembut terdengar di kehampaan. Terobos lantai 100 Menara Bintang 1 dan ciptakan sejarah Menara Bintang 1 di alam abadi Hengyang, dan dapatkan hadiah 100 poin dari Kuil Dao. Melihat tahun-tahun yang tak berujung dari banyak wilayah besar yang diperintah oleh pengadilan ilahi Taiyuan, kamu dapat dianggap sebagai salah satu monster yang paling tak tertandingi dan jenius terkuat di tahap ini. Namamu akan tercatat pada daftar keajaiban bintang 1 di markas besar pengadilan ilahi. Wu Yuan berdiri dalam kehampaan, mendengarkan dengan tenang. Jenius yang paling kuat. Jalan terkuat menuju kejeniusan adalah apa yang pernah dikatakan Kuaci Wu Jun kepada Wu Yuan. Melihat sungai waktu dan ruang yang luas dan tak berujung, jika seseorang dapat memahami hukum yang lebih tinggi dalam waktu 1.000.000 tahun, ia dapat disebut sebagai jenius terkuat. Begitu ia melewati malapetaka abadi ke-9, ia akan langsung menjadi seorang raja. Sampai saat ini, belum pernah ada seorang pun yang berjalan melintasi seluruh alam Qingling. Kebanyakan raja dari 7 kekuatan teratas mula-mula menjadi raja bintang dan selanjutnya berkultivasi selangkah demi selangkah hingga menjadi raja. Menjadi raja secara langsung, itu terlalu keterlaluan dan tidak bisa dipercaya. 40 lantai tertinggi Menara Dewa Penyihir di alam penyihir mengharuskan seseorang untuk memahami hukum tingkat menengah sebelum dapat melewatinya. Itu adalah patokan bagi para jenius teratas di alam penyihir. Wu Yuan berpikir dan Menara Bintang 7 dan Menara Tianjiao di alam abadi Hengyang adalah patokan bagi para jenius terkuat. Namun, relatif terhadap dunia sihir Changfeng, Menara Bintang 7 di negeri dongeng Hengyang berasal dari pengadilan ilahi Taiyuan, dan pembagiannya lebih rinci, dengan 7 menara bintang yang dibagi menurut usia. Faktanya, menurut uraian pengadilan ilahi Taiyuan, jika seseorang berlatih selangkah demi selangkah dan dapat melewati 100 lantai dari Menara Bintang 1 hingga Menara Bintang 7 secara berurutan, ia dapat dianggap sebagai jenius terkuat di berbagai tahap. Satu langkah lambat, setiap langkah lambat. Selangkah lebih cepat, setiap langkah lebih cepat. Mungkin ada beberapa orang yang terlambat berkembang, tetapi semakin cepat Anda maju, semakin besar peluang untuk berdiri di puncak pada akhirnya. Wu Yuan tenang dalam hatinya. Lantai ke-100 Menara Bintang 1 adalah tolok ukur bagi para jenius terkuat di bawah usia 100 tahun. Dan patokan ini, sejauh ini, belum ada seorang pun yang berhasil memasuki negeri dongeng Hengyang. Benar sekali, tingkat kejeniusan kakak senior Jiang Huan sudah menjadi yang teratas dalam sejarah dunia. Orang-orang seusianya mungkin hanya berhasil mencapai lantai 80. Dalam seluruh sejarah alam abadi Hengyang, seharusnya hanya ada segelintir orang yang berhasil mencapai lantai 90. Wu Yuan merasa sangat damai. Saya datang ke sini hari ini untuk memverifikasi hasil praktik saya selama bertahun-tahun. Wu Yuan tahu betul bahwa ia bisa sampai ke titik ini berkat usahanya sendiri dalam membentuk dua badan utama dan bantuan menara hitam. Dengan bantuan dua Raja Abadi yang agung,
ada pula peluang yang tak terduga di tanah abadi. Bisa dibilang begitu. Baik itu memahami hukum-hukum unggul dalam waktu 1.000.000 tahun, atau melewati 100 lantai di salah satu dari 7 menara bintang, sebagian besar monster tak tertandingi ini memiliki peluang yang menantang surga dan telah mengalami banyak hal setelah lahir. Sulit untuk mencapai titik ini hanya dengan mengandalkan bakat sendiri. Sekarang, hanya melewati lantai 100 menara bintang 1 hanya dapat dianggap sebagai langkah pertama di jalan untuk menjadi jenius terkuat. Wu Yuan merasa sangat bangga. Tujuan akhirnya adalah untuk memahami sepenuhnya hukum-hukum yang lebih tinggi, dan sekarang, saya hanya dapat mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan persyaratan tahap pertama dari tujuan ini. Masih banyak kesulitan yang menanti saya. Teruslah maju selangkah demi selangkah. Menara Bintang 1 memiliki 100 lantai. Di masa mendatang, saya akan secara bertahap maju ke Menara Bintang 2 setinggi 100 lantai, dan Menara Bintang 3 setinggi 100 lantai. Wu Yuan menghilang dalam kehampaan. Kecuali 6 poin paling dasar untuk lantai 50, 60, dan 100, Anda akan mendapatkan poin ekstra untuk melewati lantai 80, 10 poin ekstra untuk melewati lantai 90, dan 100 poin ekstra untuk melewati lantai 100. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini, Wu Yuan memperoleh total 117 poin dari kuil pengadilan ilahi. Pertama-tama, mari kita pergi ke kuil suci Tao dan menerima warisan dari 2 hukum perantara alam sejati dan alam semesta. Wu Yuan sekarang sangat kaya. Saya tidak peduli dengan konsumsi poin-poin ini di kuil Tao. Beginilah cara orang jenius yang paling berkuasa diperlakukan. Para pembudidaya abadi lainnya, bahkan jika mereka menjadi murid Dewa Abadi, tidak mungkin menerima begitu banyak poin dari kuil suci Tao. Catatan Menara Bintang 7 di Hengyang Wonderland tidak akan mengungkapkan informasi di atas lantai 85. Misalnya, rekor Menara Bintang 1 di Kerajaan Abadi Utama pada dasarnya lebih dari 70 atau 80 lantai, dan tidak ada satu pun yang melebihi 85 lantai. Tetapi, kabar ini tidak dapat disembunyikan dari para pemimpin puncak alam abadi Hengyang. Banyak dewa bintang tingkat inti dan raja yang paling kuat semuanya dengan cepat menerima berita tersebut. Tentu saja, kecuali sejumlah kecil orang, yang lain hanya tahu bahwa Ming Jian telah melewati lantai 100 Menara Bintang 1 dan tidak jelas tentang situasi pertempuran spesifiknya. Orang pertama yang mengetahuinya tentu saja adalah Dewa Abadi Beiyu. Meskipun dia bukan anggota inti pengadilan ilahi, dia adalah puncak alam abadi Hengyang, dan sebagai penguasa angkasa, statusnya sangatlah istimewa. Di alam Beiyu, di pegunungan Beiyu, di dalam kuil yang megah. Menara Bintang 1 dengan 100 lantai. Hanya bisa melewatinya dengan mudah seperti itu, Dewa Abadi Beiyu melihat gambar pertempuran di depannya. Apa yang ditunjukkan di atas adalah adegan masuknya tubuh asli pemurnian Qi Wu Yuan. 2 pedang kehidupan itu tak terkalahkan dan dengan mudah mencekik para penjaga gerbang. Sudah ada sedikit pesona kehidupan di dalamnya. Aku khawatir sudah melangkah ke pintu hukum kehidupan. Dewa Abadi Beiyu mendesah dalam hati. Dia harus mengakui bahwa Wu Yuan tampaknya lebih baik dalam menjalani hidup seperti itu. Tetapi, hanya dalam waktu 20 tahun, dia telah memadatkan makna sejati dari alam sejati di Paviliun Linxian, dan pemahamannya tentang alam semesta juga sangat tinggi. Meskipun dia jauh lebih lemah dalam hukum membelah langit, dia juga telah memasuki pintu. Dewa Abadi Beiyu mengetahui situasi spesifik kultivasi Wu Yuan sekilas. Kecepatan kemajuannya berada di luar imajinasinya. Tentu saja, dengan bantuan garis besar hukum luar angkasa, kode domain sejati, dan ramuan vulkan, ada juga lingkungan khusus Paviliun Linxian. Namun, Dewa Abadi Beiyu percaya bahwa itu adalah bakat luar biasa Wu Yuan. Lingkungan eksternal hanyalah sebagian darinya. Yang terpenting adalah diri sendiri. Beiyu Immortal Lord diam-diam mendesah melihat seluruh dunia, banyak raja telah membudidayakan murid yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak berujung berapa banyak monster tak tertandingi yang telah mereka kembangkan tetapi apakah ada yang bisa mengejar Ming Jian? Jangan menyebutkan bahwa alam abadi Hengyang tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi dengan 100 lantai di Menara Bintang 1. Bahkan jika semua kekuatan lain ditambahkan bersama-sama, tidak ada seorang pun yang pernah lahir di seluruh dunia Qingling. Berusia di bawah 100 tahun, Wu Yuan telah menjadi yang pertama dalam sejarah dunia. Mereka yang sedikit itu akhirnya tidak bisa duduk diam dan datang mencariku. Dewa Abadi Beiyu tersenyum tipis. Raja-raja lain di alam abadi Hengyang tidak peduli dengan para jenius biasa. Tetapi bisakah Anda melewati lantai 100 Menara Bintang 1? Ini yang pertama, tentu saja berbeda. Titik.
Ini adalah bidang yang sangat istimewa di negeri dongeng Hengyang. Bidang ini luas dan hampa, dengan kabut hitam yang bergulung-gulung di bawahnya dan beberapa singgasana tergantung di atas kabut hitam. Dalam keadaan normal, pesawat ini tidak terbuka. Hari ini, makhluk-makhluk agung itu telah tiba. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luas dan diselimuti kabut, sehingga orang tidak dapat melihat wajah spesifik satu sama lain. Saya rasa kalian semua tahu alasan mengapa saya memanggil kalian hari ini. Sosok di salah satu singgasana itu tampak sangat agung, dan suaranya terdengar acuh tak acuh Beyu, sebaiknya kau ceritakan kisah utamanya. Ya, Beyu, tut-tut, ibel yang tak tertandingi seperti itu lahir di tanganmu tanpa kami sadari. Kami sangat iri. Markas Besar Pengadilan Ilahi telah menerima perintah untuk melakukan penyelidikan. Apa aturannya? Menurut informasi yang kutemukan, mengapa Mingjian ini tidak memasuki kuil dewa? Dia telah berlatih di alam Neter Utara, beberapa makhluk agung lainnya di atas tahta angkat bicara. Mereka adalah eksistensi puncak di seluruh dunia peri. Setiap orang, Beyu Xianjun, yang duduk di salah satu singgasana, berkata dengan tenang, pertama, Mingjian punya alasan lain, dan mustahil baginya untuk pergi ke markas besar pengadilan ilahi. Tidak perlu berdebat tentang ini. Oh, bagaimana dengan perintah dari markas besar pengadilan ilahi? Apa alasannya? Jika Beyu tidak ingin bicara, kau tidak perlu bertanya. Kami hanya menolak perintah dari markas besar pengadilan ilahi. Sosok yang paling agung berkata dengan tenang, kami berdiri di pihak pengadilan ilahi, bukan budak. Mingjian ini dikultivasikan oleh Beyu, jadi terserah Beyu untuk memutuskan. Markas besar pengadilan ilahi tidak akan mengatakan apapun. Lagi pula, dia hanya pria kecil. Semua tokoh di singgasana mengangguk. Kedua, dia punya alasan khusus. Dia berasal dari alam Beyu dan tidak akan bergabung dengan inti alam abadi. Jika dia meraih kesuksesan besar di masa depan, posisinya di alam abadi mungkin akan lebih jauh dariku. Dewa abadi Beyu berkata dengan tenang, namun, di masa depan, jika alam abadi dalam kesulitan, dia akan membantu semampunya. Kalian, perlakukan saja dia sebagai anggota pinggiran dunia peri. Begitu kata-kata itu diucapkan, makhluk agung lainnya di singgasana mulai merenung. Mereka tidak bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti makna terdalam kata-kata ini? Adapun semua hadiah tambahan yang diterimanya dari pengadilan ilahi dan alam abadi, seperti poin kuil suci Dao. Aku akan menanggung semua konsekuensi dan sumber daya tambahan yang dikonsumsi. Dewa abadi Beyu berkata dengan tenang, semuanya, apakah kalian punya pendapat? Sosok-sosok di singgasana lain saling memandang. Awalnya mereka punya beberapa ide. Tetapi ketika Dewa abadi Beyu mengatakan ini, mereka semua tidak dapat berbicara. Mereka semua tahu betul watak Beyu. Dia sangat sombong. Bahkan markas besar Senting pun tidak berdaya dan hanya bisa membiarkannya pergi. Penguasaan hukum ruang yang lengkap, ditambah beberapa metode khusus yang dipahaminya, telah memberikan Dewa abadi Beyu status yang sangat tinggi. Baiklah, itu saja. Beyu, kami tidak akan mengganggu pelatihan Mingjian. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberi tahu kami. Sosok yang paling agung, yang tampaknya memiliki status tertinggi, membuat keputusan akhir pertemuan berakhir di sini. Saya akan berkomunikasi langsung dengan markas besar pengadilan ilahi. Para pemimpin puncak alam abadi Hengyang mengambil keputusan dan tidak membocorkan sejumlah informasi rahasia, tetapi informasi yang dibocorkan itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh pemimpin alam abadi Hengyang. Apa? Menembus lantai 100 menara bintang 1 ya dewa? Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil melewatinya. Tidak, menara bintang 1 memiliki 100 lantai. Dalam hal pemahaman Dao, itu sebanding dengan puncak keabadian. Yang pertama, semua pejabat tinggi di dunia peri terkejut. Mereka semua bangkit selangkah demi selangkah dari awal yang lemah, jadi mereka tentu tahu kesulitan lantai 100 menara bintang 1. Setelah berlatih kurang dari 100 tahun, pemahamannya terhadap Tao sebanding dengan puncak keabadian. Tahukah Anda, biasanya, seiring dengan menguatnya jiwa dan mendalamnya pemahaman Anda terhadap Tao, kecepatan pencerahan Anda akan meningkat secara bertahap. Di usianya yang masih muda, dia sudah begitu jahat, apa yang akan terjadi di masa depan? Namun, beberapa orang memperhatikan hal lain. Mingjian kini berusia kurang dari 100 tahun. Berapa usianya beberapa dekade lalu saat ia mendominasi medan perang para dewa dan penyihir tingkat rendah? Mengerikan sekali. Banyak orang mencoba mencari tahu informasi terperinci tentang Mingjian, namun sayangnya, selain mengetahui bahwa Mingjian adalah keturunan Beyu Xianjun, tidak ada hal lain yang dapat ditemukan, membuatnya sangat misterius.
Di antara 7 kekuatan teratas di dunia, kecuali para penyihir dan makhluk abadi yang bermusuhan, orang-orang super kuat dari kekuatan lain sebenarnya memiliki komunikasi sampai batas tertentu. Berita yang mengejutkan seperti itu tentu menyebar dengan cepat secara rahasia. Mingjian, lantai ke-100 Menara Bintang 1. Seingatku, tingkat kesulitan lantai 100 Menara Bintang 7 di alam abadi Heng yang sebenarnya dibagi berdasarkan jalur jenius terkuat. Jika Mingjian dapat melewati lantai 100, dia setidaknya akan menjadi penguasa bintang puncak jika dia tumbuh dewasa di masa depan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kudengar dia berasal dari garis keturunan Beiyu dan seharusnya ahli dalam bidang ruang. Sebagian besar makhluk super dari kekuatan lain mengingat nama Mingjian. Orang jenius biasa tidak mau repot-repot mengingat. Meskipun Mingjian adalah raja medan perang tingkat rendah, sebagian besar makhluk super dari kekuatan lain tidak peduli. Namun, ia menghadapi seorang penjahat tak tertandingi yang hampir ditakdirkan menjadi puncak penguasa bintang, dan bahkan memiliki kemungkinan tertentu untuk menjadi seorang raja. Dalam waktu paling lama 1.000.000 tahun, kita akan setara dengan mereka. 1.000.000 tahun bagi makhluk super ini, itu hanyalah waktu yang sangat singkat. Bagaimana mungkin mereka tidak menganggapnya serius tidak mengingatnya? Bisa dibilang begitu. Baru pada titik ini kata Mingjian benar-benar meninggalkan namanya di antara banyak kekuatan teratas di alam besar, dan namanya benar-benar dikenal di seluruh alam besar. Ketika nama pedang Ming benar-benar bergema di seluruh alam Qingling, di tempat misterius dan terpencil yang jauh dari ruang dan waktu alam. Di dalam gua yang cukup sederhana, Suster Haiyue, tiba-tiba terdengar suara cemas, diikuti oleh sosok berjubah putih yang bergegas masuk ke dalam gua sambil berteriak keras. Ledakan. Pintu batu yang tertutup pun terbuka. Ada apa kakak? Apa yang membuatmu begitu cemas? Sosok berbaju besi perak terbang keluar. Penampilannya sempurna, suaranya dingin, dan ada kilatan petir samar di baju besinya, seperti dewa. Sayang sekali. Jika kondisi ini dapat berlanjut selama 10 tahun lagi, saya khawatir saya dapat menyimpulkan hukum kehidupan ke tingkat makna sejati dalam satu gerakan. Wu Yuan mendesah diam-diam. Dalam keadaan ini, efisiensi pemahaman begitu mengerikan sehingga misteri pemahaman yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam pikiran, seolah tidak ada habisnya. Rintangan demi rintangan berhasil diatasi, dan kemacetan demi kemacetan berhasil diatasi. Kecepatan pemahamannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Ketika pertama kali menerima ujian dari guruku, aku berencana untuk melewati ambang batas hukum kehidupan dalam waktu 300 tahun dan memadatkan makna kehidupan yang sebenarnya sebelum berusia 1000 tahun. Kata Wu Yuan diam-diam. Ini sudah merupakan kecepatan yang sangat mengerikan. Di antara ribuan saudara-saudari di bawah bimbingan Master Kuaci, hanya 2 orang di antaranya yang mampu mencapainya, dan mereka semua akhirnya mencapai prestasi yang sangat tinggi. Tapi bagaimana denganku sekarang? Pikiran Wu Yuan tergerak. Kecelakaan. Silakan tandai situs web kami, Zerf, untuk membaca lebih banyak novel bagus. Misteri Tao yang tak terduga dan luas seketika menyelimuti Wu Yuan, dengan sedikit warna biru di tengah hijau kabur, cantik dan misterius. Itu membuat nafas kehidupan Wu Yuan menjadi luas dan tak berujung. Aku berada di level ke-8 alam kehidupan. Jika aku berlatih lebih lama lagi, aku mungkin bisa mencapai level ke-9 alam kehidupan. Wu Yuan merasakan. Tingkat ke-8 alam kehidupan setara dengan tingkat ke-8 alam Dao yang lebih rendah. Di antara 3 hukum perantara yang termasuk dalam hukum kehidupan, jalan bintang-bintang juga tanpa disadari telah menembus ke tingkat ke-6 makna sejati dalam 10 tahun terakhir. Dengan pemahaman mendalam tentang Tao, akan mudah bagiku untuk menembus lantai 100 Menara Bintang 1. Aku bertanya-tanya apakah aku, Master Pemurni Qi, pernah mencoba melakukannya. Wu Yuan berpikir dalam hati, sekarang, usiaku yang sebenarnya telah mencapai 100 tahun. Jika aku tidak pergi ke Menara Pemurnian Qi, aku hanya bisa pergi ke Menara Bintang 2. Menara Bintang 1 memiliki 100 lantai, dan biasanya mereka yang berada di tingkat ke-7 alam bawah dapat melewatinya. 2 Dao utama Wu Yuan memiliki pemahaman yang sama, tetapi tanah abadi dapat mengisolasi kesadarannya. Tidak jelas apa yang telah dialami satu sama lain. Sangat mudah untuk melewati 100 lantai Menara Bintang 1, tetapi bagaimana dengan 100 lantai Menara Bintang 2 jika aku ingin melewatinya, aku mungkin harus berlatih selama 100 tahun lagi. Wu Yuan berkata dalam hati. 2. Menara Bintang 2 hanya bisa dimasuki ketika seseorang berusia antara 100 dan 300 tahun, dan seseorang harus mencapai tingkat makhluk surgawi untuk memperoleh pencerahan. Yaitu, untuk memahami hukum tingkat rendah secara lengkap. Tentu saja,
Bagi Wu Yuan, yang telah memahami hukum-hukum yang lebih tinggi, selama dia dapat menyimpulkan hukum kehidupan ke tingkat makna sejati, itu akan setara dengan hukum yang lebih rendah secara lengkap, dan dia dapat melewati lantai 100 menara bintang 2. Tingkat ke-9 alam kehidupan tidaklah sulit bagi saya. Saya hanya perlu berlatih selangkah demi selangkah. Tetapi, ingin meringkas makna hidup yang sebenarnya, Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat menyadari kesulitannya. Atau, andalkan saja waktu, dan akan memakan waktu 100 atau 200 tahun bagi Anda untuk membuat terobosan cepat atau lambat. Atau bisa juga itu adalah pencerahan yang tiba-tiba, tetapi sulit dikatakan. Tidak usah terburu-buru. Aku telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke istana penyihir surgawi ini. Tidak perlu serakah. Pertama-tama, secara perlahan turunkan ke tingkat ke-9 alam kehidupan, lalu terus kumpulkan dan cobalah untuk menerobos. Wu Yuan sangat sabar. Terobosan kemacetan hukum yang lebih tinggi. Setiap langkah merupakan peningkatan kekuatan yang besar, dan secara alami akan 10 atau 100 kali lebih sulit daripada hukum tingkat menengah. Fiuh. Silakan gunakan Bing untuk mencari bab-bab terbaru tanpa kesalahan pada novel seri. Terima kasih. Pikiran Wu Yuan bergerak, dan fluktuasi hukum kehidupan di sekitar tubuhnya menyatu, dan dia dengan cepat kembali normal. Tetapi dia memikirkan masalah lain, sumber Tianwu dan istana Tianwu. Harta karun yang begitu ajaib sungguh luar biasa. Sayangnya, tidak ada di alam Qingling. Wu Yuan berpikir dalam hati, jangankan penyihir surgawi, bahkan raja pun tidak akan mampu menyediakannya. Alasan untuk spekulasi ini sederhana. Jika para raja dapat menyediakan hal ini, maka sejarah pasti akan menyaksikan munculnya sejumlah orang jenius yang luar biasa. Tapi itu tidak terjadi. Kecepatan kultivasiku saat ini sudah menjadi yang tercepat dalam sejarah dunia di antara rekan-rekanku. Wu Yuan memiliki otoritas yang sangat tinggi di dunia abadi Hengyang dan dunia penyihir Changfeng, dan mengetahui banyak informasi. Pada usia 100 tahun, dapatkah seseorang mencapai level seperti sekarang? Tidak sedikit, tapi tidak ada. Hanya kuil penyihir surgawi, wawasan yang diberikannya kepada para praktisi seharusnya berasal dari kebenaran yang telah dipahami oleh para praktisi itu sendiri. Wu Yuan merenung. Semakin kuat praktisi, semakin baik efek bimbingan kuil penyihir Zetian. Wu Yuan memahami hukum yang lebih tinggi. Dia sangat berbakat, dan dengan bantuan Tianwu Yuan, dia membawa peran istana Tianwu ke titik puncaknya. Telah terjadi kemajuan yang luar biasa. Bisakah itu menuntunmu untuk memahami hukum yang lebih tinggi seperti berada di alam asal? Wu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia memahami, dia terpengaruh dan tidak ada satupun pikiran yang mengganggu dalam benaknya. Tetapi sekarang setelah latihannya selesai, banyak pikiran muncul tanpa sadar di benak saya. Salah satu kemungkinannya adalah dunia ini sangat istimewa, dan aku tidak tahu kekuatan agung macam apa yang menciptakannya. Wu Yuan menghela napas. Justru karena visinya yang luas, Wu Yuan menyadari sifat luar biasa dari metode ini. Kemungkinan lain adalah bahwa istana Tianwu dan sumber Tianwu merupakan peluang yang dipersiapkan untukku di bawah bimbingan tanah abadi. Wu Yuan merenung. Kemungkinan yang paling mungkin adalah gabungan dua kemungkinan situasi. Jika kuil penyihir surgawi begitu ajaib, seberapa ajaib pula kuil penciptaan yang legendaris? Wu Yuan merasakan secercah harapan. Namun, hal itu juga menyebabkan masalah. Kuil penciptaan kuil itu berada di dalam Gunung Tianzu. Mustahil untuk masuk tanpa mengalahkan 3 kaisar agung dari ras abadi. Tinggalkan kamar penyihir itu terlebih dahulu. Mari kita pikirkan solusinya pelan-pelan. Wu Yuan berdiri dan berjalan keluar dari kamar penyihir itu. Gerbang perunggu yang telah ditutup selama 10 tahun perlahan terbuka. Keluar dari ruangan penyihir. Hah, Wu Yuan terkejut saat mendapati ada 6 sosok berdiri di aula luar, masing-masing dengan aura yang sangat kuat. Orang-orang seperti Hou Ziwujun dan Hou Qiong Sangu tidak dianggap kuat di antara kelompok orang ini. 2 sosok kekar di depan memiliki aura yang ganas dan mendominasi, jelas melampaui Hou Zi dan Hou Qiong Sangu. Terutama pesona halus yang selaras dengan langit dan bumi, yang membuat Wu Yuan langsung mengidentifikasinya sebagai teknik telapak tangan. Inilah ciri memahami suatu jalan secara menyeluruh. Kecuali Anda mencoba menahan diri, mudah untuk mengetahuinya. Dewa penyihir, 2 dewa penyihir, Wu Yuan diam-diam terkejut. Menurut apa yang dikatakan penyihir itu sebelumnya. Dalam suku Tianwu, penyihir terbaik yang telah sepenuhnya memahami kebenaran disebut dewa penyihir. Pada saat ini, Wu Yuan merasakan tatapan mata berapi-api dari sekelompok makhluk kuat ini, seolah-olah mereka semua menunggunya untuk keluar. Hou Feng Wujiang, haha, kamu akhirnya keluar dari pengasingan.
Hou Zisangwu tersenyum dan berkata kami, para tetua dan dua dewa penyihir, telah menunggu lama. Tetua, dewa penyihir Wu Yuan berpikir dalam hati. Mereka semua adalah pemimpin tertinggi suku Tutianwu. Apakah mereka semua di sini untuk menyambutku? Ini adalah dewa penyihir Hou Lu, dan ini adalah dewa penyihir Hou Tu. Kalian sudah tahu para tetua Hou Qiong. Hou Zisangwu memperkenalkan mereka kepada Wu Yuan satu persatu. Perkenalkan satu persatu. Para dewa penyihir dan tetua penyihir senior semuanya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka menanggapinya dengan sangat serius. Salam kepada kedua dewa penyihir dan semua tetua. Wu Yuan membungkuk sedikit, meskipun pemahamannya tentang Tao tidak jauh lebih lemah dari mereka. Namun fondasinya masih tertinggal beberapa tingkat dan masih jauh dari cukup untuk pertarungan langsung. Tidak perlu bersikap sopan, Hou Feng. Dewa penyihir itu sangat kekar, namun dia menatap Wu Yuan dengan mata penuh kegembiraan setelah keputusan leluhur ular dan pertemuan para tetua suku Tutian Wu kami, secara resmi telah diputuskan untuk mendaftarkanmu sebagai tetua ke-8 suku tersebut. Penatua, Wu Yuan terkejut. Dalam suku Tianwu, jabatan tetua biasanya dipegang oleh penyihir tingkat atas yang paling berkuasa. Aku rasa aku tidak cukup kuat. Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Memang tidak cukup, tetapi dalam hal pemahamanmu tentang Dao, mungkin sekarang kau setara dengan kami. Hou Zi, sang penyihir tertinggi, tersenyum dan berkata, setidaknya kau sudah dekat. Dalam beberapa ratus atau ribuan tahun, saat kau menjadi penyihir tertinggi, kekuatanmu secara alami akan sebanding dengan kami. Wu Yuan sedikit terkejut. Rangkaian berita ini datang terlalu cepat. Meskipun masuk akal, toh aku tetap bukan penyihir. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Puncak belakang. Wu Shen Hou Tu, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata aku tahu kamu khawatir, tetapi ini adalah keputusan yang dibuat oleh leluhur ular. Ikutlah dengan kami untuk menemui leluhur ular terlebih dahulu. Leluhur ular berkata bahwa ketika kamu pergi melihatnya, kamu akan memahaminya sendiri, kata Hou Tu Shen. Nenek moyang ular, Wu Yuan tercengang. Siapa ini? Dalam legenda awal tentang penyihir surgawi dari klan penyihir, ada legenda tentang leluhur ular. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu puluhan juta tahun dan bergantinya generasi, ditambah dengan upaya menutup-nutupi yang disengaja oleh suku Tianwu, legenda leluhur ular telah lama hilang dari bumi. Hanya sedikit generasi muda yang mengetahuinya. Wu Yuan hanya mengetahui beberapa informasi umum tentang klan penyihir kuno, jadi wajar saja dia tidak mengetahuinya. Ikutlah dengan kami terlebih dahulu, kata Hou Lu Shen sambil tersenyum. Ya, Wu Yuan mengangguk sedikit. Segera, Hou Lu Shen, Hou Tu Shen, Hou Zisangwu dan Wu Yuan meninggalkan kuil Tianwu melalui lorong. Namun, ketiga tetua termasuk Hou Qiong tidak mengikuti. Apa pendapatmu tentang Hou Feng, kata penyihir berpakaian putih dan berambut putih pada Hou Qiongxiang. Semangatnya sangat kuat, dan kemauannya juga sangat kuat. Di bawah tatapan kami, matanya tidak berkedip sama sekali. Bagus sekali. Aku tidak bisa melihatnya. Kedua tetua itu memberikan pujian yang tinggi. Hou Qiongxiang mengangguk dan berkata yang dipuji oleh leluhur ular, yang terakhir adalah Dewa Wu pemanggang dari garis keturunan Wu Api. Dua tetua lainnya mengangguk dan setuju dengannya. Selama komunikasi mereka, mereka telah menentukan bahwa Wu Yuan memiliki potensi untuk menyaingi atau bahkan melampaui Dewa Pemanggang. Mereka semua sangat gembira dengan kebangkitan Wu Yuan. Sebagai pemimpin tertinggi suku Tutianwu, mereka menanggung beban perang dengan para dewa dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Jika satu orang kuat lagi lahir, kemungkinan memenangkan perang terakhir akan meningkat. Dua dewa penyihir dan Hou Zisangwu membawa Wu Yuan dan terbang di atas suku Tianwu. Hou Zisangwu terus mengobrol dengan Wu Yuan. Leluhur ular, apakah itu ular Teng yang mengikuti penyihir surgawi bumi saat itu? Wu Yuan cukup terkejut. Makhluk kuno seperti itu benar-benar masih hidup di dunia kuno. Wu Yuan sangat penasaran dengan 4 penyihir surgawi agung yang pertama kali turun di zaman kuno. Leluhur ular mengikuti penyihir langit setelah puluhan juta tahun, kekuatannya pasti menjadi lebih kuat. Tidak heran bahkan kedua dewa penyihir diam-diam saling mematuhi. Wu Yuan berkata dalam hatinya. Makhluk kuno seperti itu, ditambah dewa penyihir pemanggang, ada dewa penyihir lain, dan banyak tetua. Masih tidak bisa berbuat apa-apa pada istana peri. Melalui komunikasi yang konstan dengan Hou Zisangwu, Wu Yuan secara bertahap mempelajari beberapa hal lainnya. Perang antara suku Wu dan Xian telah dimulai lagi. Suku Hou Cheng telah dihancurkan 2 atau 3 hari setelah aku pergi, Kaisar klan abadi memimpin sejumlah besar orang abadi untuk menyerang,
dan semua anggota suku Hou Cheng di kota itu terbasmi. Wu Yuan tercengang ketika mendengar berita itu. Saya telah berada di tanah kuno ini selama lebih dari 10 tahun, dan sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk berlatih. Pengalaman bersama dengan suku penyihir kuno. Tidak banyak. Namun hari-hari singkatnya di suku Hou Cheng meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Wu Yuan. Persatuan dan antusiasme para penyihir Hou Ming, Hou Quan dan lainnya menulari Wu Yuan dan menyentuhnya secara mendalam. Selain itu, beberapa pejabat senior termasuk Hou Cheng Diwu dan Hou Fu Diwu juga bekerja keras untuknya, dan Wu Yuan mengingat semua ini. Namun dalam sekejap mata, seluruh suku pasca Cheng hancur menjadi rerun dewa, hancur total. Perubahan drastis ini merupakan guncangan besar bagi pikiran. Bahkan seseorang sekuat Wu Yuan dalam Taoisme merasa sulit untuk menerimanya sejenak. Tapi bagaimanapun juga Wu Yuan adalah pria yang luar biasa kuat. Sekarang, baik pemahamannya tentang Tao maupun keinginannya terhadap Tao sangatlah kuat di antara para penyihir tingkat tinggi. Dalam sekejap, kedalaman jiwaku menjadi tenang. Beberapa hari setelah aku pergi, suku Hou Cheng diserang. Apakah itu ada hubungannya denganku? Wu Yuan memegang kunci itu dan bertanya. Hal ini sedikit mengejutkan kedua dewa penyihir dan Hou Zisangwu, lalu mereka saling berpandangan. Yah, menurut perhitungan kami, ada 90% kemungkinan itu ada hubungannya denganmu. Hou Tuwusen berkata langsung. 3 kaisar agung dari klan abadi adalah Kaisar Nanyou, Kaisar Lei Fu, dan Kaisar Dayan. Mereka masing-masing memiliki. Di antara mereka, cermin penciptaan kuno adalah yang terbaik dalam menyimpulkan takdir. Kami menduga Kaisar Dayan telah menyadari keberadaanmu. Hou Tuwusen berkata cepat. Beritahu Wu Yuan informasi umum tentang 3 kaisar abadi yang agung. Menyimpulkan rahasia surga takdir, Wu Yuan sangat terkejut hingga tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Para penyihir senior dari klan penyihir kuno mungkin tidak memahaminya dengan baik. Tetapi Wu Yuan, yang datang dari dunia luar, tahu betul bahwa hal-hal seperti ini yang melibatkan sebab akibat dan takdir, berada di luar jangkauan makhluk paling kuat sekalipun. Bahkan Dewa Bintang biasa tidak dapat melakukannya. Bahkan orang kuat seperti Kuaci Wu Jun, ketika pertama kali melihat Wu Yuan, hanya bisa mengintip sebagian masa lalu Wu Yuan dan tidak bisa memprediksi masa depannya. Seorang penyihir, seorang raja, perbedaan antara kedua sisi lebih dari 1 miliar kali. Apa sebenarnya cermin kuno penciptaan ini, yang disebut senjata ajaib penciptaan, yang dapat memungkinkan seorang abadi tertinggi memiliki kekuatan untuk menyimpulkan? Wu Yuan berpikir dalam hati. Ini jelas tidak sesederhana senjata abadi biasa atau harta Tao. Cermin penciptaan kuno, bisakah kau menyimpulkan lokasiku secara spesifik? Wu Yuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Menurut apa yang dikatakan leluhur ular, itu seharusnya tidak begitu ajaib. Hou Luosen berkata, saya khawatir mereka hanya samar-samar menyimpulkan ancamanmu. Namun, begitu kita menggabungkan informasi yang telah kita kumpulkan, misalnya, jika kamu lulus dari 6 ujian penyihir surgawi, klan abadi akan menerima beritanya. Hou Luosen Dao. Lalu bagaimana mereka bisa yakin bahwa aku berada di suku Hou Cheng saat itu? Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tidak perlu penegasan. Hou Zisangwu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar suku abadi telah menduga bahwa kamu akan dijemput oleh suku Tian Wuku. Tetapi, bagi para dewa, selama ada sedikit kemungkinan untuk membasmimu, maka para dewa akan melakukan apapun. Wu Yuan terdiam. Wu Yuan baru berada di dunia kuno dalam waktu yang singkat, dan karena kurangnya kecerdasan, ia tidak dapat mengambil banyak tindakan pencegahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang tidak penting itu akan mendatangkan malapetaka besar bagi suku Hou Cheng. Wu Yuan tidak dapat menahan diri untuk menyadari betapa besarnya ancaman klan abadi terhadap klan penyihir kuno, dan betapa gila dan berdarahnya tindakan mereka. Benar atau salah, aku tidak peduli. Ada sedikit rasa dingin di mata Wu Yuan. Sepertinya dia hanya melihat seluruh dunia kuno sebagai pengamat. Baik itu klan penyihir atau klan abadi, dia merasa sulit untuk merasakan terlalu banyak cinta atau terlalu banyak kebencian. Bahkan jika klan penyihir ditambahkan, itu adalah pilihan naluriah untuk mempertahankan diri. Bahkan jika mereka ingin membasmi kaisar abadi, itu hanya untuk kesempatan. Sampai saat ini, Wu Yuan akhirnya mengembangkan niat membasmi terhadap para dewa. Bukan untuk hal lain, hanya untuk orang-orang yang telah meninggal di suku selanjutnya. Mereka meninggal karena aku. Jika aku tidak datang mengunjungi mereka tiba-tiba, mereka mungkin akan terus hidup dengan damai. Wu Yuan berpikir dalam hati, bahkan jika mereka akhirnya akan dihancurkan oleh perang. Tetapi paling tidak, ia dapat bertahan selama 1000 atau 10.000 tahun lagi.
Lagi pula, bahkan jika suku itu hancur karena perang, itu tidak akan menarik perhatian Kaisar Abadi, dan semuanya tidak akan hancur. Wu Yuan mendesah dalam hatinya. Mungkin, ini sudah takdirnya. Tetapi bagaimana Wu Yuan bisa menghadapinya dengan tenang? Kaisar Abadi Lei Fu, Wu Yuan sudah menghafal nama Kaisar Lei Fu dan bertekad untuk melakukan segala kemungkinan untuk membasminya sebelum pergi. Untuk balas dendam, itu juga untuk memahami pikiran. Walaupun Hou Tu Wusen, Hou Lu Wusen, dan Hou Zi Sang Wusen gagal menyadari perubahan emosi Wu Yuan, mereka juga melihat sekilas sesuatu yang salah dengan Wu Yuan. Tak seorang pun mengatakan apa-apa lagi. Mereka telah melihat terlalu banyak hal serupa. Beritahu Wu Yuan tentang masalah ini. Selain fakta bahwa masalah ini memang disebabkan oleh Wu Yuan, mungkin ada faktor yang menyebabkan Wu Yuan membenci para dewa. Kebencian, terkadang, itu menjadi sumber praktik spiritual. Mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka melewati suku itu. Setelah terbang jutaan mil, mereka tiba di sebuah pegunungan, lalu memasuki gua yang dijaga ketat dan masuk jauh ke dalam bumi. Kedua dewa penyihir memimpin jalan, dan para penyihir dan jenderal penjaga semuanya memberi hormat dengan hormat. Perjalanannya lancar. Akhirnya rombongan itu tiba di kedalaman tanah yang dalam, bagaikan sebuah dunia bawah tanah yang luas. Ada sebuah danau yang bagaikan lautan, sehalus cermin, dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip dan keindahan yang tiada taraf. Dunia bawah tanah ini, Wu Yuan meliriknya dan dia bisa merasakan energi spiritual surga dan bumi yang sangat kaya di sini. Jumlahnya 10 kali lebih besar dari dunia luar. Danau itu sebenarnya adalah energi spiritual cair yang sangat murni dari langit dan bumi, membentuk sebuah danau besar dengan diameter ribuan mil sungguh mengerikan. Di dunia bawah tanah seperti itu, bahkan tanaman dan pohon biasa dapat menjadi spiritual dan mengembangkan kecerdasan seiring waktu. Inilah pentingnya lingkungan bawaan. Tiba-tiba, splash danau yang tenang itu tiba-tiba bergulung-gulung, lalu sebuah sosok yang sangat besar muncul dari air. Ular itu sangat besar, bersayap. Setiap sayapnya tampak mampu menutupi langit dan matahari. Setiap sisik panjangnya lebih dari 10 meter. Kepala ular yang besar itu menghadap ke area di bawahnya. Di depannya, bahkan kedua dewa penyihir yang sangat kekar itu tampak kecil. Leluhur ular, Hou Tu Wusen dan Hou Lu Wusen membungkuk hormat. Salam kepada dewa ular, Hou Zisangwu dan Wu Yuan juga memberi hormat dengan hormat. Sepasang mata ular leluhur ular itu besar, kuno, dan penuh kebijaksanaan. Mereka tampaknya mampu melihat semua rahasia Wu Yuan, yang mengejutkan hati Wu Yuan dan membuatnya sedikit panik secara naluriah. Nenek moyang ular di depanku. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ia persis seperti versi besar Xiao Hei, ular Teng yang sangat kuat. Ya, banyak manusia dan makhluk abadi membungkuk hormat, semuanya tampak sangat gembira. Pertarungan antara makhluk abadi dan penyihir berlangsung selama ratusan ribu tahun. Terutama sejak perang ketiga antara peri dan penyihir, pertempuran antara kedua belah pihak sangat brutal, dan lebih dari satu suku penyihir tingkat tinggi telah musnah. Tapi bagaimana dengan 4 suku penyihir besar? Di mata mereka yang abadi, hal itu tidak tergoyahkan. Benar saja, di mata banyak petinggi klan penyihir dan klan abadi, pertempuran yang semakin sengit antara dua kekuatan besar dalam 100 tahun terakhir ini disebut sebagai perang ketiga antara penyihir dan dewa. Dalam perang pertama antara makhluk abadi dan penyihir, semua ras bersatu menjadi satu ras abadi, dan 3 kaisar abadi agung lahir dan menduduki Gunung Tianzu. Perang kedua antara makhluk abadi dan penyihir mengumumkan bahwa tanah kuno telah resmi memasuki era di mana penyihir dan makhluk abadi hidup berdampingan. Perang ketiga antara para dewa dan penyihir akan menjadi awal dari serangan balik dan penaklukan para dewa. Setidaknya, itulah yang akan terjadi di mata banyak dewa tingkat tinggi. Langsung, banyak makhluk abadi di bumi pergi satu demi satu untuk membuat persiapan akhir sebelum perang, hanya menyisakan 3 kaisar yang tinggal di kuil. Saudara laki-laki, Kaisar Lei Fu tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa Anda tiba-tiba mengumumkan serangan mendadak terhadap suku Mutian Wu. Bukankah kita telah sepakat sebelumnya bahwa kita akan pergi untuk menyelesaikan bencana di puncak belakang? Bukankah Hou Feng ada di suku Tutian Wu? Silakan gunakan Bing untuk mencari bab-bab terbaru tanpa kesalahan pada novel seri. Terima kasih. Kami telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun. Sejumlah besar makhluk abadi duniawi dan penyihir tingkat atas telah kehilangan tubuh dharma mereka, dan bahkan tubuh asli banyak makhluk abadi telah mati. Hal ini telah menarik sejumlah besar makhluk abadi duniawi dan penyihir tingkat atas dari klan penyihir. Tujuan utamanya adalah untuk membasmi Hou Feng. Kaisar Lei Fu berkata dengan bingung. Mengenai urusan Hou Feng,
Termasuk alasan dicetuskannya perang ketiga antara dewa dan penyihir, ketiga Kaisar Agung itu tidak pernah menceritakannya kepada dewa manapun atau bahkan para penguasa surgawi di ras abadi. Semuanya dirahasiakan. Oleh karena itu, Kaisar Leifu cukup bingung dengan tindakan Kaisar Nanyou. Siapa yang bilang kita akan menyerang suku Mutianwu? Kaisar Nanyou menatap saudara keduanya sambil tersenyum. Kaisar Leifu tercengang. Kakak kedua, ini hanya taktik menunda. Kaisar Dayan yang selama ini hanya terdiam, berkata dengan wajah pucat, selama bertahun-tahun, aku telah menyimpulkan beberapa kali dan mengumpulkan banyak informasi, dan aku telah memastikan bahwa Hou Feng ada di suku Tianwu. Namun demikian, Hou Feng tidak pernah benar-benar muncul di suku Tianwu dan selalu bersembunyi. Sebagian besar orang kuat di suku Wu tidak tahu tentang kejeniusan yang tak tertandingi ini. Kaisar Dayan memandang Kaisar Leifu. Jelas bahwa garis keturunan Tianwu telah melindunginya. Sebelum dia menjadi lebih kuat, dia tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah. Kaisar Leifu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Kami tidak pernah mengungkapkan tujuan akhir dari perang penyihir abadi ketiga, tetapi klan penyihir pasti akan menebaknya. Biasanya, sekarang masih jauh dari waktu yang tepat bagi ras abadiku untuk melancarkan serangan balik skala penuh, kata Kaisar Dayan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, klan penyihir masih jauh lebih unggul daripada klan abadi. Setiap suku Tianwu, bersama dengan sejumlah besar suku Wu di bawah komandonya, hampir sebanding dengan seluruh suku abadi. Keuntungan terbesar dari klan abadi adalah Gunung Tianzu. Seluruh gunung itu megah dan tak berujung, tingginya mencapai ratusan juta mil. Bahkan dengan kekuatan klan penyihir, mustahil untuk menghalanginya sepenuhnya. Tiga kaisar menjaga Gunung Tianzu. Tidak peduli berapa banyak penyihir dan dewa penyihir yang dimiliki klan penyihir, mereka tidak akan menang. Tempat ini seperti benteng yang tidak akan pernah runtuh. Di sisi lain, klan Wu harus terpecah menjadi satu suku Wu demi satu suku Wu untuk memperluas kekuasaannya. Kekuatan suku Wu manapun tidaklah terlalu kuat, dan begitu perang pecah, suku Wu teratas akan dibutuhkan untuk melindungi mereka. Silakan tandai situs web kami, Zerf, untuk membaca lebih banyak novel bagus. Dengan cara ini, ras abadi, yang tidak memiliki kelemahan, mungkin tampak lemah dalam kekuatan keseluruhan, tetapi mudah bagi mereka untuk memusatkan kekuatan mereka dan memperoleh keuntungan di medan perang lokal manapun. Kecuali jika suku Wu bersedia menyerahkan sebagian besar suku Wu. Jika tidak, ini tidak dapat dihindari. Namun, begitu klan Wu meninggalkan sejumlah besar suku tingkat rendah dan menengah, populasi seluruh klan Wu akan berkurang lebih dari setengahnya, dan kemungkinan lahirnya orang yang kuat juga akan berkurang drastis. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keseluruhan klan abadi yang berbasis di Gunung Tianzu akan terus meningkat, dan akhirnya mendekati atau bahkan mengejar klan Wu. Bagi klan penyihir, solusi terbaik adalah bertarung seperti orang gila. Habiskan semua makhluk abadi yang kuat. 2 penyihir duniawi untuk 1 makhluk abadi duniawi, dan 2 penyihir atas untuk 1 makhluk abadi atas, keduanya menguntungkan. Karena jumlah populasi dan orang-orang kuat klan penyihir jauh melebihi klan abadi. Bagaimana dengan yang abadi? Formasi pertempuran yang paling cocok untuk makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi tertinggi belum sepenuhnya disimpulkan. Akan sangat tidak bijaksana untuk memulai serangkaian pertempuran brutal saat ini. Bukan hanya para dewa saja yang memahami prinsip ini, para penyihir pun juga memahaminya. Namun, seperti yang sudah ditakdirkan, ketiga kaisar dari klan peri harus menghadapi tekanan dari Hou Feng, yang belum pernah mereka temui. Memaksa mereka untuk merencanakan dan mengambil tindakan. Klan Wu akan menebak tujuan perang kita. Kaisar Dayan berkata terutama lelaki tua Teng She, ada kemungkinan besar dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Hou Feng seperti dia melindungi Zhu Jiu saat itu. Kemenangan atau kekalahan sementara tidak berarti apa-apa bagi seluruh klan Wu, terutama bagi garis keturunan Tianwu. Bagaimana kalau kita langsung masuk dan membasmi Hou Feng? Kemungkinan kegagalannya lebih dari 80%. Kaisar Dayan berkata setidaknya ada 30 atau 40 penyihir tingkat tinggi di suku Tianwu. Kaisar Leifu tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ya, dibandingkan dengan klan abadi dan klan penyihir, jumlah pembangkit tenaga listrik teratas jauh lebih sedikit. Apa yang disebut kekosongan suku Tianwu klan penyihir hanyalah relatif. Di Gunung Tianzu, para dewa memiliki keuntungan geografis, tetapi begitu mereka mencapai suku Tianwu, situasinya akan sepenuhnya terbalik. Bagaimana dengan kali ini? Kaisar Leifu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saudaraku, itu hanya tipuan untuk membingungkan musuh. Kaisar Dayan berkata sambil tersenyum sejak perang abadi penyihir, kita telah menanam pion di klan penyihir.
Akan lebih mudah bagi klan penyihir untuk menanam pion di klan abadi saya. Di antara para abadi duniawi hari ini, pasti ada pion klan penyihir. Kaisar Lei Fu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Klan penyihir adalah ras yang bersatu, dan sekarang memiliki keunggulan secara keseluruhan. Namun, masih ada orang-orang yang tidak optimis tentang masa depan klan penyihir, dan diam-diam berkolusi dengan klan abadi, selain beberapa anggota klan penyihir yang kuat yang telah dikendalikan oleh roh-roh klan abadi dalam beberapa tahun terakhir. Klan abadi sebenarnya berasal dari semua klan lain, dan komposisi mereka bahkan lebih beragam. Selain itu, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya, berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan 100.000 tahun 1 juta tahun. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya mata-mata di kalangan makhluk abadi hanya akan lebih tinggi daripada kemungkinan munculnya mata-mata di kalangan para penyihir. Seperti 800 manusia abadi duniawi yang dipanggil hari ini, 2 atau 3 di antara mereka diam-diam berkolusi dengan klan penyihir dan kemudian menyebarkan berita itu. Itu sangat normal. Begitu berita itu sampai ke klan Wu, mereka akan punya 3 tebakan. Kaisar Dayan berkata sambil tersenyum pertama, mereka akan mengira kita sedang berpura-pura ke timur dan menyerang ke barat, lalu mengabaikannya. Yang kedua adalah memilih untuk mempercayai berita ini. Kemudian, sejumlah besar penyihir kuat akan berkumpul di suku Mutian Wu dan menyiapkan penyergapan agar kita bisa masuk. Ketiga, manfaatkan kekosongan ras abadiku dan gunakan kesempatan itu untuk menyerang Gunung Tianzuku dan menghancurkan senjata suci yang paling kuat. Semakin tinggi kau naik ke level 33, semakin kuat kekuatannya. Kaisar Lei Fu tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya dan mengagumi rencana Kaisar Dayan. Hampir setiap kemungkinan telah dipertimbangkan. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Lei Fu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada. Kaisar Dayan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku adalah level tertinggi dari klan Wu, kemungkinan besar aku akan memilih untuk menyerang Gunung Tianzu dan melawannya. Jadi, besok, kamu, saudaraku yang kedua, akan memimpin para dewa abadi yang tinggi dan rendah ini, dan menggunakan senjata ajaib penciptaan untuk membawa mereka, mengisolasi bagian dalam dan luar, sehingga para dewa abadi ini tidak tahu persis di mana mereka berada, dan tidak dapat berkomunikasi. Tetapi Anda hanya berjarak ribuan mil dari Gunung Tianzu. Begitu klan Wu menyerang dan menerobos ke surga kedua, kalian harus segera memimpin pasukan untuk menyelamatkan mereka dan menutup pintu untuk menyerang mereka, kata Kaisar Dayan. Mata Kaisar Lei Fu berbinar. Dia memikirkannya sejenak. Bagaimana kalau klan Wu tidak mau percaya? Kaisar Lei Fu bertanya lagi. Kalau begitu, jangan tertipu. Kau bisa memimpin pasukan kembali. Kita tidak kehilangan apapun, kata Kaisar Dayan sambil tersenyum. Lagi pula, jika kita bisa merayu musuh sekali, kita bisa merayu musuh berkali-kali. Jangan khawatir, klan Wu tidak akan tertipu. Tetapi ini bukan yang diharapkan Kaisar Dayan. Para dewa akan menyerang suku Mutian Wu besok, jangan pedulikan mereka. Jika kau punya nyali, para dewa akan melancarkan serangan diam-diam. Tidak perlu menyerang Gunung Tianzu. Informasi rahasia seperti itu telah tersebar dengan mudah. Kemungkinan besar itu adalah rencana para dewa. Para pemimpin teratas klan penyihir memang menerima berita itu. Namun, setelah keempat suku penyihir utama berkomunikasi, keputusan yang dibuat oleh para pemimpin puncak suku penyihir adalah mengabaikan mereka satu persatu. Kamu melawan milikmu. Aku akan memainkan milikku. Bagi klan Wu, selama mereka dengan teguh mempertahankan basis dasar wilayah dan suku, sehingga membuat klan abadi sulit mengetahui di mana kekuatan utama mereka berada, mereka dapat mencari peluang untuk terus-menerus berselisih, bertarung, dan saling menghabisi. Bagaimana jika para dewa benar-benar datang menyerang suku Mutian Wu dengan sekuat tenaga? Kalau begitu serang, jika kita ingin menerobos masuk ke suku Mutian Wu, para dewa harus keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan jika kita berhasil, kita dapat membasmi sejumlah besar dewa yang kuat, jadi itu sepadan. Para pemimpin teratas suku Wu siap membayar harganya. Jika suku Tianwu ditaklukkan dan 30 atau 40 orang abadi terbasmi, itu akan sepadan. Seperti halnya dengan hal tersebut, dari tahun ke tahun, ketiga kaisar dari klan abadi terus-menerus merilis berita untuk menguji situasi, ada yang mengatakan akan menyerang suku Tianwu, atau akan menghancurkan suku Diwu. Klan penyihir. Dia tetap tidak berubah dalam menghadapi semua perubahan dan tidak membuat perubahan apapun, seolah-olah membiarkan para dewa menyerang. Sampai 5 tahun kemudian, klan penyihir menerima berita dari saluran rahasia internal untuk ketujuh kalinya bahwa klan abadi akan menyerang suku Huoning,
yang merupakan suku penyihir tingkat tinggi di seluruh klan penyihir, kedua setelah 4 suku penyihir surgawi besar, dan dijaga oleh beberapa penyihir senior. Kali ini, Dewa Abadi, kami serius. Kaisar Leifu memimpin 3 penguasa surgawi agung, 32 dewa abadi tertinggi, dan hampir 700 dewa duniawi, serta menyerang suku Huoning dengan kekuatan guntur. Pertempuran dengan suku Huoning sangat brutal. Klan penyihir, yang pertama kali menerima pesan permintaan bantuan dari suku Huoning, dengan cepat mengumpulkan hampir 100 penyihir senior di garis depan Gunung Tianzu. Di bawah kepemimpinan 3 dewa penyihir, mereka langsung menyerang tingkat pertama negeri dongeng. 2 pertempuran sengit terjadi di kedua belah pihak pada saat yang sama. Pada akhirnya, suku Huoning hancur. 3 penyihir tingkat atas dan puluhan penyihir tingkat bawah tewas, dan hanya beberapa penyihir tingkat bawah dan anggota suku yang lolos. Di antara para makhluk abadi, hanya tubuh Dharma dari beberapa makhluk abadi tertinggi yang musnah, sementara hanya 1 makhluk abadi tertinggi dan lebih dari 10 makhluk abadi duniawi yang benar-benar mati. Di dalam Gunung Tianzu, tingkat pertama negeri dongeng juga hancur total oleh pasukan klan penyihir, tetapi klan peri telah bersiap dan telah mengumpulkan sejumlah besar pembudidaya elit dan mundur langsung ke tingkat keempat, sehingga kerugiannya relatif jauh lebih kecil. Secara keseluruhan, klan penyihir menderita kekalahan dalam pertempuran ini. Kemudian, para dewa menggunakan tipu daya lama yang sama dan melakukan beberapa kali percobaan lagi, dan setiap kali berita itu tersebar secara terbuka. Klan penyihir berubah dari waspada pada awalnya menjadi berangsur-angsur rileks. Baru pada percobaan yang ke-12, Kaisar Leifu memimpin banyak guru surgawi dan dewa abadi untuk menyerang suku Mu Tianwu. Pertama kali dalam sejarah, para dewa menyerang suku Tianwu dari klan penyihir, yang merupakan sebuah peristiwa penentu zaman. Ini merupakan provokasi terhadap seluruh klan penyihir. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Akibatnya, 6 penyihir tertinggi dari klan penyihir tewas, belum lagi tubuh Dharma dan penyihir bumi. Klan abadi yang sudah dipersiapkan dengan baik, hanya kehilangan 2 orang abadi. Ada juga sejumlah besar tubuh abadi yang jatuh. Walaupun pertempuran antara suku Mu Tianwu dan suku Wu belum dapat dikatakan terkalahkan, namun hal itu membuat seluruh suku Wu waspada dan menyadari bahwa jika mereka tetap mengikuti strategi medan perang asli, mereka hanya akan menderita kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, strategi perang ras abadi disesuaikan dalam semua aspek. Semua suku penyihir langit utama harus merekrut penyihir bumi dan penyihir atas lebih lanjut. Kumpulkan lebih dari 200 penyihir senior dan tempatkan mereka di Gunung Tianzu. Begitu pasukan utama para dewa berani pergi jauh dari Gunung Tianzu untuk menyerang suku Tianwu atau suku penyihir tingkat tinggi lainnya, begitu berita itu datang, mereka akan segera menyerang Gunung Tianzu. Perintah dikeluarkan dari tingkat tertinggi seperti dewa penyihir dan para tetua. Tentara garis depan akan dipimpin oleh dewa penyihir pemanggang sendiri. Kami tidak bermaksud memusnahkan ras abadi, selama kami dapat menghancurkan selusin tingkat surga, kami tidak akan kalah. Taktik klan penyihir itu sederhana dan kasar, tetapi sangat sederhana. 2 kata ganti rumah. Secara aktif mencari kekuatan utama para dewa dunia ini luas dan pihak lain memiliki senjata ajaib untuk menyembunyikan napas dan metode komunikasi mereka, jadi terlalu sulit untuk menemukan mereka. Tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari Gunung Tianzu. Sekalipun suku penyihir langit ditaklukkan, para dewa tidak akan mampu menduduki urat nadi spiritual bumi, dan mereka pada akhirnya akan kembali kepada kita. Namun, fondasi bagi ras abadi untuk tumbuh dan berkembang adalah 33 surga. Jika kecepatannya hancur, kecepatannya akan sangat berkurang. Dengan cara ini, tidak ada kerugian sama sekali. Para pemimpin puncak dari 4 suku penyihir utama klan penyihir sudah siap menanggung semua biayanya. Latar belakang pertarungan, tergantung siapa yang tidak tahan terlebih dahulu. Perang brutal antara 2 kekuatan besar meningkat tanpa disadari, dan kebencian terakumulasi, mencapai ambang pertempuran menentukan lainnya. Di musim semi, bumi kembali segar dan semua hal kembali hidup. Suku Tianwu dipenuhi dengan pemandangan musim semi. Seluruh suku itu luas dan terbagi dalam banyak wilayah. Hanya puluhan ribu mil jauhnya dari Istana Tianwu, ada kompleks istana super besar yang disebut Istana Yunsan. Itu adalah tempat tinggal Wu Yuan. Meskipun leluhur ular dan dewa penyihir telah mengakui Wu Yuan sebagai tetua ke-8, 7 tetua lainnya yang berada di puncak level penyihir juga mengetahuinya. Namun, untuk mencegah berita tersebut bocor, informasi ini dirahasiakan di antara hampir 100 penyihir senior biasa dan ribuan penyihir tanah di suku tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu,
Tempat tinggal Wu Yuan akhirnya dipilih tidak jauh dari kuil Tianwu. Di sini, jika terjadi serangan, kelompok penyihir senior yang mengelilingi kuil Tianwu akan dapat memberikan dukungan untuk pertama kalinya. Dewa Tuwu akhir menjaga secara rahasia, tinggal di kuil yang tidak mencolok ribuan mil jauhnya. Qianli untuk level dewa penyihir, bisa dikatakan mendekati dia. Bahkan, leluhur ular meninggalkan danau asli dan datang ke kedalaman bumi tidak jauh dari istana Yunsan untuk mencegah para dewa menyerang Wu Yuan. Dapat dikatakan bahwa untuk melindungi Wu Yuan, para pemimpin puncak suku Tianwu telah melakukan segala upaya. Ada sebuah danau besar di kompleks istana, dan padang rumput di samping danau. Hao Kuan, aku benar-benar memahami jurus ini. Wu Yuan berbaring santai di atas rumput, menatap pemuda kekar yang tengah berlatih ilmu pedang tak jauh dari situ. Teknik pedangnya terus-menerus, cahaya pedang membelah langit namun tidak menimbulkan terlalu banyak riak, mengeluarkan aroma tanah yang kental. Cukup lama, hanya sedikit pendek. Aku mengerti saranmu, tetapi begitu aku mempraktikkannya, itu hanya sedikit pendek, hanya sedikit pendek. Pemuda kekar itu perlahan menyimpan pisaunya. Dia mendatangi Wu Yuan, meraih kendi anggur dan mulai minum. Kekuatan garis keturunanmu telah mencapai puncaknya. Sisanya tergantung pada dirimu sendiri. Berpikirlah lebih banyak, berlatihlah lebih banyak. Wu Yuan tersenyum tipis dan berkata, latihlah pedang ribuan kali, dan hukum akan muncul. Pria muda kekar ini, dia tidak lain adalah Hao Kuan dari suku Hou Cheng, dan juga pemilik pertama garis keturunan penyihir surgawi yang ditemui Wu Yuan saat pertama kali datang ke bumi. Puluhan tahun yang lalu, ketika Wu Yuan pertama kali mendengar berita kematian suku Hou Cheng, dia mengira Hao Kuan, Hou Ming, Hou Xiwu Jiang, dan Hou Cheng Di Wu semuanya telah meninggal. Sampai 40 tahun yang lalu, di suku Tianwu, Wu Yuan tidak sengaja melihat Hao Kuan yang telah menjadi jenderal penyihir. Baru kemudian ia menyadari bahwa ketika suku tersebut hancur, Hao Kuan baru saja meninggalkan suku tersebut dan akan menjalankan misi baru, sehingga terhindar dari bencana. Kemudian, dia dibawa kembali ke suku Tianwu oleh kepala penyihir suku Tianwu yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah Wu Yuan bertemu Hao Kuan, karena mentalitas kompensasi, dia memberi Hao Kuan nasihat berkali-kali, dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua mengembangkan persahabatan yang mendalam. Aku harus bekerja lebih keras. Hao Kuan mengangguk dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa mengejarmu, Hou Feng, aku harus bekerja keras untuk menjadi penyihir bumi. Hanya mereka yang menjadi penyihir bumi yang memenuhi syarat untuk pergi ke Gunung Tianzu untuk berpartisipasi dalam perang. Mata Hao Kuan berkilat penuh kebencian. Wu Yuan mendesah dalam hati. Dia pernah berbicara terus terang kepada Hao Kuan dan memberitahunya bahwa karena dialah suku Hou Cheng menderita bencana yang dahsyat. Namun Hao Kuan tidak menyalahkan Wu Yuan, dan bahkan merasa sedikit berterima kasih atas bimbingan Wu Yuan. Dia hanya membenci yang abadi. Hao Kuan pernah berkata mengapa aku harus membencimu kau tidak melakukan kesalahan apapun. Klan abadi yang salah. Jika klan abadi ingin menghancurkan klan Wuku, tanpamu, suku Hou Chengku cepat atau lambat akan mengalami malapetaka. Temperamen seperti ini juga membuat Wu Yuan cukup emosional. Hou Feng, ku dengar ada penyihir bumi lain dari suku itu yang meninggal di Gunung Tianzu. Kata Hao Kuan tiba-tiba. Ya, aku mendengarnya. Wu Yuan mengangguk. Dalam keadaan normal, sangat sulit bagi penyihir tingkat tinggi atau makhluk abadi tingkat tinggi untuk mati. Kebanyakan dari mereka bertarung dengan tubuh sumber atau tubuh dharma mereka, dan tubuh asli mereka dapat sepenuhnya bersembunyi. Hanya, selama 80 tahun terakhir, klan penyihir dan klan abadi telah bertarung dengan sangat sengit. Selain itu, sistem kultivasi di dunia ini tidak sempurna, dan kekuatan tubuh sumber dan tubuh dharma relatif lemah, sehingga banyak pertempuran yang harus diperjuangkan oleh tubuh asli itu sendiri. Dalam pertarungan antara hidup dan mati, tentu saja banyak orang kuat yang gugur. Status penyihir bumi cukup tinggi. Lagi pula, jumlah penyihir bumi di seluruh klan penyihir, termasuk 4 suku penyihir utama dan banyak suku penyihir tingkat tinggi, tidak pernah melebihi 10.000. Misalnya, suku penyihir bumi hanya memiliki sekitar 1.000. Sudah 80 tahun sejak saya datang ke tanah ini. Usiaku sudah 170 tahun, dan aku sudah berada di alam suci selama 50 tahun. Meskipun aku tidak memiliki cairan sumber kristal ilahi, dengan bantuan lingkungan khusus yang disediakan oleh suku Tianwu, aku mampu berkultivasi ke tingkat ke-9 alam suci 10 tahun yang lalu. Wu Yuan berbaring santai di atas rumput, merasakan angin sepoi-sepoi. Sangat nyaman, meskipun lingkungan bagi suku Tianwu untuk mengolah kekuatan sihir tidak sebaik cairan sumber kristal dewa, itu tetap menakjubkan.
Sumber daya yang disediakan oleh leluhur ular seolah-olah gratis. Wu Yuan hanya membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai tingkat ke-9 domain suci. Sayang sekali, hukum kehidupan masih terperangkap di alam tingkat ke-9, kata Wu Yuan dalam hati. Tanpa bantuan kuil Tianwu dan sumber Tianwu, kecepatan Wu Yuan dalam menyimpulkan hukum kehidupan tiba-tiba melambat. Akan tetapi, 50 tahun yang lalu, dia mengikuti langkah tersebut dan memasuki alam domain tingkat ke-9, dan butuh beberapa dekade baginya untuk mencapai puncak alam domain tingkat ke-9. 30 tahun terakhir, Wu Yuan terus mengumpulkan dan mencoba memadatkan makna hidup yang sebenarnya. Dia sudah samar-samar melihat bentuk embrio makna hidup yang sebenarnya, dan sejumlah besar pemahaman tentang Tao hanya sedikit lagi yang bisa dipadatkan. Tetapi garis ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Tidak ada cara untuk mengatasinya, dan Wu Yuan terjebak dalam kemacetan ini. Wu Yuan tidak berdaya menghadapi hal ini. Inilah pencerahan. Terkadang, terobosan terjadi tanpa Anda sadari. Kadang-kadang, butuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencapai terobosan. Namun, saya memperkirakan bahwa terobosan akan mungkin terjadi paling lama dalam 50 tahun lagi. Wu Yuan tidak terburu-buru. Makna hidup yang sebenarnya, setelah dikuasai, dapat disamakan dengan hukum tingkat rendah yang lengkap. Hukum ini sangat kuat dan secara alami sulit untuk ditembus. 99% orang abadi tidak dapat mengambil langkah ini bahkan setelah berlatih selama jutaan tahun. Wu Yuan merasa sangat puas. Bahkan jika dia berhasil menerobos dalam 50 tahun lagi, dia baru akan berusia 220 tahun dan dapat melewati lantai 100 menara bintang 2. Belum terlambat. Di samping itu, selama beberapa dekade terakhir, kemajuan saya dalam pemurnian Qi tampaknya cukup cepat. Saya tidak tahu apa yang telah saya lalui, tetapi saya sebenarnya telah memadatkan makna sejati langit dan bumi, yang telah membuat cara saya menyelamatkan hidup menjadi jauh lebih kuat. Wu Yuan, ahli pemurnian tubuh, mendesah diam-diam. Jalan langit dan bumi tidak dapat tumpang tindih dan meledak dengan hukum kehidupan. Namun masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Jangan terburu-buru. Tubuh asliku juga telah berubah ke tingkat roh tanpa aku sadari. Tubuhku sebanding dengan banyak penyihir duniawi dan makhluk abadi. Ahli pemurnian tubuh jauh kurang mampu mencapai kekuatan supranatural dalam roh dan jiwa dibandingkan ahli pemurnian Qi. Tetapi setelah Wu Yuan memasuki domain suci, tanpa disadari ia telah melampaui batas kesadaran spiritualnya. Sekarang, indera spiritual Wu Yuan dapat merasakan area seluas hampir 2 juta mil hanya dengan satu pikiran. Di antara para penyihir dan makhluk abadi di bumi, ini dianggap cukup bagus. Kecepatan transformasi spiritual ini sangat mengerikan. Selanjutnya, kultivasi kekuatan sihirku hanya bisa bertahan di tingkat ke-9 alam suci. Aku harus fokus pada pencerahan. Pada saat yang sama, aku harus bekerja keras untuk mempraktikkan teknik sumber surgawi ini, Tongtian Liu, ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Yuan berkata diam-diam. Sebagai landasan kelas 2, setelah memasuki Sein Domain, jika seseorang cukup kuat, ia dapat mempraktikkan teknik sumber tingkat surga. Apa yang akhirnya dipilih Wu Yuan adalah teknik sumber tingkat surgawi Tongtian Liu, yang didasarkan pada dua hukum perantara Qian Kun dan Zhen Yu. Ini adalah teknik sumber mengerikan yang menggabungkan gerakan tubuh dan serangan. Tentu saja, sebagai teknik sumber tingkat surgawi, jika seseorang ingin berlatih Tongtian Liu secara ekstrim, seseorang harus memahami sepenuhnya hukum ruang. Untuk setiap teknik sumber tingkat surgawi, pola Dao lengkap berpusat pada hukum tingkat tinggi. Misalnya, tubuh Dewa Penyihir Agung didasarkan pada hukum kehidupan. Oleh karena itu, Wu Yuan paling mahir dalam mempraktikannya. Namun, dalam ingatan warisan Wu Yuan, tidak ada teknik sumber tingkat surgawi tipe gerakan tubuh yang didasarkan pada hukum kehidupan. Level tertinggi hanyalah teknik sumber tingkat tinggi. Hukum yang lebih tinggi memiliki kelebihannya masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang ahli dalam segala hal. Wu Yuan berpikir dalam hati sulit bagiku untuk mempraktikkan alam semesta pembelah langit ini dengan sempurna, tetapi selama aku dapat mencapai beberapa pencapaian kecil, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Menyelesaikan kultivasi teknik asal tingkat surgawi. Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan di tingkat raja. Bagi Wu Yuan sekarang, mampu mengolah Tongtian Liu hingga tingkat ketiga atau keempat sudah merupakan kekuatan yang mengerikan. Tetapi, perang antara penyihir dan peri di seluruh dunia kuno semakin intens. Wu Yuan merasakan angin bertiup di wajahnya dan mendesah dalam hatinya. Selama beberapa dekade terakhir, ia tinggal di suku Tianwu dan bertemu dengan banyak jenderal penyihir, tetua penyihir senior, dan dewa penyihir.
Mereka merawatnya atau berteman dengan Wu Yuan tanpa menyadarinya, yang juga memungkinkan Wu Yuan untuk lebih berintegrasi dengan suku Tianwu. Berapa lama Wu Yuan hidup sebelumnya? Seringkali, perasaan mendalam didasarkan pada pengalaman bersama dan kenangan indah, bukan kata-kata sederhana. Tonton saja dengan tenang dari awal. Kemudian, suku Hou Cheng mengembangkan niat membasmi terhadap Kaisar Lei Fu. Hingga saat ini, Wu Yuan pada dasarnya menganggap dirinya sebagai anggota suku Tianwu. Dia akan meratapi kejadewa para penyihir bumi dan penyihir tingkat atas, dan bergembira atas keberhasilan para penyihir lainnya. Saya akan khawatir tanpa sadar karena situasi pertempuran yang intens dan menegangkan. Ini adalah sifat manusia. Namun, menurut apa yang dikatakan leluhur ular, dalam pertempuran antara penyihir dan peri ini, 3 kaisar agung dari klan peri seharusnya punya rencana lain, bukan hanya aku. Pikir Wu Yuan. Kadang-kadang, ia berkomunikasi dengan leluhur ular. Pada awalnya, leluhur ular dan 2 dewa penyihir mengira bahwa target para abadi adalah Wu Yuan, tetapi seiring berjalannya waktu dan pertempuran menjadi lebih intens, spekulasi ini berangsur-angsur menghilang. Sungguh tragis. Para makhluk abadi berulang kali menyerang suku penyihir tingkat tinggi dan bahkan suku penyihir langit, bahkan sekali menyerang suku penyihir Tutian, tetapi mereka tidak pernah dengan sengaja menargetkan Wu Yuan. Tentu saja, ini mengurangi kecurigaan leluhur ular dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, mereka berspekulasi apakah pengadilan abadi punya rencana lain. Tentu saja, meskipun kecurigaan telah berkurang, perlindungan terhadap Wu Yuan tidak berkurang banyak. Namun, karena situasi perang, banyak penyihir senior pergi ke medan perang Gunung Tianzu. Sekarang, jumlah penyihir senior di suku itu diperkirakan berkurang menjadi 20 hingga 30. Wu Yuan bergumam pada dirinya sendiri sebaliknya, lebih dari 200 penyihir senior telah berkumpul di medan perang Gunung Tianzu, siap untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan para dewa kapan saja. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka dipimpin oleh dewa penyihir pemanggang. Jika bukan karena 3 kaisar agung dari klan abadi, mereka bisa saja menghancurkan seluruh klan abadi. Hanya, dengan leluhur ular, dewa Hou Tuwu, dan puluhan penyihir senior, suku itu juga kokoh seperti batu karang. Wu Yuan berpikir dalam hati kecuali pengadilan abadi bersedia meninggalkan fondasinya dan keluar dengan kekuatan penuh, jika tidak, mereka tidak akan mengancamku. Wu Yuan tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya sendiri. 200 tahun lagi, aku akan bisa memasuki alam penyihir duniawi, lalu aku bisa pergi ke Gunung Tianzu. Pikir Wu Yuan. Seseorang harus tinggal di tingkat ke-9 tanah suci setidaknya selama 300 tahun. Masih terlalu dini bagi Wu Yuan. Meskipun sekarang dia mengendalikan prajurit ilahi penyihir surgawi dan kekuatannya tidak buruk, dia masih jauh lebih rendah daripada para dewa penyihir dan tidak dapat memutuskan hasil akhir perang antara kedua ras. Tiba-tiba, puncak belakang, sebuah suara yang menyenangkan terdengar, diikuti oleh kemunculan sosok berjubah merah menyala. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Dia berjalan di kehampaan seperti bola api. Menarik perhatian, Jenderal Penyihir Hou Tong, kau di sini untuk mencari Hou Feng lagi. Hou Kuan di samping menyeringai dan berkata, sayang sekali saudara Hou Feng tampaknya tidak mau melakukannya. Saat kilatan cahaya pedang itu menembus, seluruh dunia tampak membeku. Pedang, apakah itu Wuzong abadi? Wajah leluhur ular tiba-tiba berubah. Orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah keberadaan yang mengerikan di antara para makhluk abadi. Di masa lalu, dengan formasi yang lengkap, leluhur ular yakin ia bisa mempertahankan diri. Tapi sekarang tidak bagus. Bagaimana dia bisa menghindari deteksi kita dan langsung membasmi Siang Hou Feng? Target para abadi adalah puncak belakang wajah para penyihir senior lainnya yang bertarung dengan binatang buas dalam formasi pertempuran berubah drastis, dan mereka bahkan lebih bingung. Meskipun mereka diperintahkan untuk menjaga, leluhur ular tidak pernah memberitahu mereka target perlindungan dari awal hingga akhir, dan tidak pernah mengungkapkan bakat Wu Yuan yang sebenarnya. Jadi, di mata para penyihir senior ini, meskipun Hou Feng memiliki bakat yang bagus, dia hanya bisa menjadi penyihir senior. Apakah pantas bagi para dewa untuk menjadi gila? Dengan biaya seperti itu silakan bookmark situs web kami, Zerf, untuk membaca lebih banyak novel bagus. Mati. 80 tahun pengumpulan informasi, ditambah penggunaan cermin penciptaan kuno untuk mengunci target, telah merahasiakannya selama hampir 100 tahun. Bahkan para master surgawi tidak mengetahuinya. Ini semua untuk pukulan terakhir untuk membasmi Hou Feng. Kaisar Nanyou menatap pemandangan itu dengan saksama.
Mengapa para dewa begitu gila selama 80 tahun perang sebelumnya melalui serangkaian petualangan perang, yang mengakibatkan banyak korban, klan penyihir terpaksa mengumpulkan sejumlah besar penyihir tingkat atas dan penyihir bumi di Gunung Tianzu. Dengan demikian mengurangi perlindungan di sekitar Haofeng. Silakan gunakan pencarian Bing jaringan novel pilihan hari ini untuk membaca bab terbaru tanpa kesalahan. Terima kasih. Mengapa mereka tidak langsung membasmi Haofeng saja? Kemungkinan keberhasilannya terlalu rendah, dan hanya memiliki satu kesempatan, mereka tidak ingin membuat musuh waspada. Hanya ingin mencapai tujuan sekaligus. Klan Wu tidak pernah mengungkapkan bakat luar biasa Haofeng dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk merahasiakannya. Secara umum, jika klan abadi tidak menerima peringatan misterius dari cermin keberuntungan kuno, klan abadi tidak akan mengetahuinya. Klan abadi, kecuali 3 kaisar, tidak ada yang tahu bahwa tujuan perang adalah Haofeng sampai sebelum perang. Ini adalah permainan dan ujian antara dua kekuatan besar. Klan Wu telah melakukan yang terbaik dalam hal menjaga rahasia dan melindungi orang lain. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa seorang Haofeng yang tidak pernah terungkap dan tidak pernah membocorkan rahasia apapun akan menyebabkan tekanan mental yang begitu besar bagi 3 kaisar klan abadi sehingga mereka bersedia membasminya dengan mengorbankan separuh klan abadi. Aku khawatir sejumlah besar makhluk abadi di 18 surga bawah akan segera dibantai oleh pasukan penyihir yang dipimpin oleh dewa penyihir pemanggang. Pikiran ini terlintas di benak Kaisar Nanyou. Demi memastikan agar klan Wu tidak waspada terlebih dahulu dan melumpuhkan pihak lain, kali ini, ketiga kaisar tidak mengevakuasi klan abadi dari 18 surga bawah terlebih dahulu. Miliaran nyawa makhluk abadi adalah harga dari pertempuran ini. Ini juga alasan mengapa leluhur ular berkata, bahkan jika kita mengalahkan suku Tutianwu, para dewa tetap tidak akan mendapat manfaat. Hancurnya 18 surga bawah milik klan abadi setara dengan hancurnya 2 suku penyihir surgawi milik klan penyihir, 500 suku penyihir tingkat tinggi, dan puluhan ribu suku tingkat menengah dan bawah secara bersamaan. Asalkan berhasil, bahkan jika semua yang abadi mati, bahkan jika semua yang abadi binasa, itu sepadan. Hati Kaisar Nanyou sangat dingin. Bahkan jika ras abadi hancur, ketiga kaisar mungkin masih bertahan hidup. Namun menurut peringatan cermin penciptaan kuno, jika mereka membiarkan puncak belakang tumbuh hingga puncaknya, mereka pasti akan mati. Segala macam pengaturan, biaya besar, hanya untuk pukulan ini. Selama Wu Yuan bisa terbasmi, itu akan sepadan bagi 3 kaisar klan abadi. Bagi Wu Yuan, pedang ini datang terlalu cepat, terlalu aneh, dan tak terduga. Pada saat ini, sejumlah besar penyihir senior yang dipimpin oleh Dewa Penyihir Hou Tu terjerat oleh Kaisar Lei Fu dan anak buahnya. Leluhur ular dijebak oleh Kaisar Nanyou. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan Wu Yuan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pedang ini datang tanpa suara, ia hanya bisa datang dari ruang dimensi yang lebih tinggi. Kalau tidak, dengan pemahamanku tentang ruang, mustahil bagiku untuk merasakannya hanya sesaat sebelumnya. Pada saat hidup dan mati, Wu Yuan terkejut. Tapi juga sangat tenang. Menyerang ruang berdimensi rendah dari ruang berdimensi tinggi adalah serangan pengurangan dimensionalitas, yang dapat mengabaikan banyak formasi yang tampaknya kuat dan akibat pertempuran. Formasi pertahanan suku Tutianwu, yang merupakan klan penyihir kuno yang terdiri dari para kultivator tubuh, jauh lebih rendah daripada formasi yang disusun oleh para kultivator Qi pada level yang sama. Ini adalah kelemahan dari garis keturunan kultivasi tubuh. Selain itu, banyak bagian pembatasan formasi telah ditembus oleh pasukan abadi yang dipimpin oleh Kaisar Nanyou, dan secara alami ditembus secara diam-diam oleh pedang terbang dari ruang dimensi yang lebih tinggi. Namun, ingin melangkah ke ruang dimensi yang lebih tinggi itu sangat sulit. Seperti banyak makhluk abadi yang menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum, mereka hanya bisa melangkah ke lapisan pecahan ruang, dan gerakannya sangat keras, mustahil untuk bisa begitu diam. Dan dapatkah Anda mencapai apa yang terjadi saat ini? Untuk menyatu dengan lapisan pecahan ruang, seseorang setidaknya harus memahami Dao Qiankun hingga tingkat ke-7 dari makna sebenarnya. Untuk sekadar memanipulasi senjata melalui lapisan pecahan ruang, seseorang setidaknya harus memahami Dao Qiankun hingga tingkat ke-4 dari makna sebenarnya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yuan dalam sekejap. Dia menerima banyak warisan yang kuat berkenaan dengan ruang angkasa. Tentu saja memahami informasi di atas. Dalam sekejap, Wu Yuan menyadari bahwa ia sedang menghadapi seorang pembasmi mengerikan yang telah memahami Dao langit dan bumi pada tingkat sangat tinggi. Berbicara secara normal, seorang santo tingkat 9 atau bahkan seorang penyihir biasa pasti akan mati jika berhadapan dengan pedang mengerikan ini. Jika Wu Yuan,
yang baru saja tiba di tanah kuno, berhadapan dengan pedang ini, dia pasti akan mati. Untungnya, jiwa Wu Yuan cukup kuat. Untungnya, Wu Yuan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang, yang memungkinkannya merasakan bahaya sesaat sebelumnya. Ketika orang-orang kuat bertarung, itu masalah hidup dan mati. Ledakan, Wu Yuan, yang awalnya hanya memiliki aura alam suci tingkat ke-9, meledak. Dalam sekejap, lapisan baju besi hitam muncul di permukaan tubuhnya, dan dia memegang dua pedang hitam di tangannya. Aura hidupnya meningkat tajam, mencapai tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap. 3 senjata suci besar milik penyihir surgawi meledak. Terberkati. Ledakan. Di bawah baju besi hitam itu, pola-pola yang tak terhitung jumlahnya berkedip samar, membuat tubuhnya sangat kuat dan padat, seperti senjata ajaib. Teknik sumber tingkat surgawi tubuh Dewa Penyihir Agung. Alam kehidupan. Cahaya samar muncul di sekitar Wu Yuan, yang memegang dua pedang suci penyihir surgawi. Cahaya pedang yang luas dan kuat menyebar ke segala arah, membuat momentumnya meledak ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ada lebih banyak waktu, Wu Yuan bisa menggunakan lebih banyak teknik sumber, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Wu Yuan bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya. Tabrakan. Cahaya pedang yang aneh dan mengerikan ini telah jatuh ke tubuhnya, dan kekuatan yang mengerikan itu menembus baju besi hitamnya dan langsung mengenai tubuhnya. Dingin. Niat pedang yang terkandung dalam cahaya pedang itu begitu dingin sehingga menyebabkan jiwa Wu Yuan bergetar secara naluriah. Pedang ini juga mengandung serangan jiwa. Engah. Wu Yuan langsung terkena pedang itu dan terlempar ke belakang, menyemburkan darah. Kulitnya berlumuran darah dan terdapat banyak luka. Dampaknya terlalu mengerikan dan terlalu kuat. Aku memperkirakan pedang ini memiliki kekuatan puncak dari dewa tertinggi kesusahan kedua. Wu Yuan diam-diam terkejut. Kekuatan pedang ini mengerikan. Bahkan dengan bantuan senjata ajaib penyihir surgawi, sihir Wu Yuan tidak sepenuhnya dilepaskan dan dia hampir meledak. Begitu tubuh meledak, meskipun secara teori dapat menyatu dan dipulihkan, pada kenyataannya, tidak ada ruang untuk perlawanan. Pedang yang mengerikan. Wu Yuan terkejut sekaligus gembira untungnya, aku membawa senjata ilahi penyihir surgawi. Untungnya, aku telah memahami tubuh ilahi penyihir agung dan sangat mementingkan teknik sumber ini. Kemampuan untuk melindungi kehidupan seseorang selalu menjadi hal yang paling dihargai Wu Yuan. Boom sumber kekuatan kehidupan yang melonjak muncul, dengan panik memperbaiki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh. Inilah kengerian sang kultivator tubuh. Pemurni Qi, terampil dalam banyak metode seperti pembentukan, pemurnian senjata, alkimia, serangan jarak jauh, dan sebagainya, dapat dikatakan sebagai orang yang serba bisa. Kultivator tubuh hanya kuat dalam satu hal, ia kuat dalam pertarungan langsung. Selama satu serangan tidak membasmi mereka, mereka sangat sulit dibasmi. Namun, bahkan dengan bantuan senjata suci penyihir surgawi, aku masih jauh tertinggal dari para dewa yang kuat. Wu Yuan mendesah dalam hati. Saat dia terbang mundur, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, menjadi sangat kekar, dengan 2 kepala dan 6 lengan tumbuh keluar. 2 seni sumber tingkat tinggi, 3 kepala dan 8 lengan. Gajah Dewa. Di antara 8 lengan, selain 2 pedang hitam, 6 pedang juga muncul dari 6 lengan lainnya pada saat yang sama, yang semuanya adalah pedang spiritual tingkat atas. Ini semua adalah senjata ajaib yang diberikan leluhur ular untuk Wu Yuan, dan mereka pada dasarnya dapat menahan kekuatan penuh Wu Yuan. Ledakan. Wu Yuan jatuh ke dalam kehampaan, dan auranya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan dan tabrakan tunggal ini bagaikan ledakan dahsyat di langit. Akibat pertempuran menyebar ke area seluas ribuan mil, menghancurkan istana yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan menjadi debu, langsung meledakkan danau yang luas, dan mengubah bangunan dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya menjadi ketiadaan. Di wilayah seluas puluhan ribu mil, banyak penyihir lemah yang mati seketika. Tubuh beberapa penyihir kuat meledak seketika, dan mereka terluka parah dan sekarat. Tubuh-tubuh yang tersisa dengan cepat berkumpul bersama, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Ini adalah pertarungan antara penyihir tingkat tinggi dan makhluk abadi tingkat tinggi. Jika kita tidak melawan, tidak akan ada pertempuran. Namun, jika kita melawan, itu akan mengguncang dunia. Berdengung. Tanpa suara, sosok berjubah putih muncul di kehampaan. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan niat membasmi. Ada sedikit keterkejutan di matanya yang dingin. Aku mengendalikan pedang abadi dan menyerang secara diam-diam, tetapi aku tidak membasmi seorang biksu Sein Domain tingkat 9. Dia tidak mengerti sebelumnya mengapa Kaisar harus membasmi Ho Feng. Namun sekarang, dia mengerti.
Tingkat ke-9 dari domain suci sangat mengerikan. Begitu seseorang berhasil menembusnya dan menjadi penyihir bumi, atau bahkan penyihir tingkat atas, apakah ada peluang bagi para dewa untuk bertahan hidup? Aura itu sebanding dengan aura penyihir duniawi tingkat 9. Apakah itu berkat senjata ajaib penyihir surgawi Wuzong abadi merasakan perubahan aura Wu Yuan, dan kengeriannya tak terlukiskan? 1. Tetapi, betapapun memberontaknya kamu akan tetap mati hari ini. Bicaralah perlahan. Faktanya, saat pedang itu meleset, Dewa Wuzong pun meledak. Demi menjaga keheningan saat pembasmian itu berlangsung, dia hanya berani berkonsentrasi mengendalikan pedang terbang. Tapi sekarang sudah terungkap, jadi wajar saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wow, sebanyak 8 atau lebih pedang terbang spiritual muncul, yang masing-masing memancarkan niat pedang yang sangat tajam. Niat pedang itu bersiul, dan bersama dengan pedang terbang abadi sebelumnya, totalnya ada 81 pedang terbang. Itu langsung membentuk domain pedang yang sangat kuat, yang mencakup area radius puluhan ribu mil. Semakin kuat senjata ajaib, semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pada umumnya merupakan pencapaian langka bagi makhluk abadi yang kuat untuk mampu mengendalikan formasi 100 pedang, dan beberapa dari mereka bahkan hanya dapat mengendalikan 9 pedang terbang. Ledakan, Wu Yuan mundur bagaikan kilat, melesat ribuan mil dalam sekejap, mencoba melarikan diri. Ledakan, boom domain pedang terbentuk, dan cahaya hijau yang luas dan menyilaukan berkumpul dan menghantam ke arah Wu Yuan. Itu adalah domain hukum Jisoo. 9 pedang terbang menghilang langsung ke dalam kehampaan. Jelasnya, semuanya terintegrasi ke ruang berdimensi tinggi. Swiss. Hanya dalam sekejap, 9 pedang terbang itu menembus kehampaan dan menyerang Wu Yuan dari berbagai sudut. Kemampuan para makhluk abadi di atas, menyerang dari ruang berdimensi tinggi, akan meluas ke ruang berdimensi rendah. Ia dapat dengan mudah melampaui kecepatan serangan cahaya di lapisan ruang material. Ini adalah kedua kalinya, Wu Yuan memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi tubuhnya yang tampak menjulang tinggi bergerak dalam sekejap. Swiss. 7 Wu Yuan muncul di kehampaan pada saat yang sama, dan aura masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Benar sekali, baik itu medan pertempuran penyihir tingkat rendah, atau berpetualang di dunia Leize. Wu Yuan juga menghadapi bahaya hidup dan mati berkali-kali. Tetapi saat itu, Wu Yuan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil risiko, atau memiliki kartu truf yang kuat untuk mendukungnya. Dan dalam pertempuran ini, dia benar-benar dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Dalam situasi putus asa ini, pikiran Wu Yuan menjadi sangat murni dan damai. Niat membasmi yang terkumpul dalam hati seseorang adalah niat membasmi, bukan dorongan. Silakan tandai situs web kami, Zerf, untuk membaca lebih banyak novel bagus. Dalam kondisi khusus ini, dalam keadaan tak sadarkan diri, dalam pertarungan antara hidup dan mati, Wu Yuan malah menyentuh misteri yang tak terkatakan itu, dan akhirnya menyadari sinar cahaya spiritual yang kurang dalam memadatkan makna hidup yang sebenarnya di dalam dirinya. Arti kehidupan yang sebenarnya, yang kurang dari diriku hanyalah keinginan yang kuat untuk bertahan hidup di ambang hidup dan mati. Setelah terobosan Wu Yuan, ketika 3 hukum perantara umur panjang, domain sejati, dan bintang-bintang bertemu dan mengembun untuk membentuk jejak kebenaran, dia sudah mengerti. Tentang persepsi, ketiga hukum peralihan ini telah mencapai taraf makna sejati, dan penggabungannya satu sama lain juga sangat dekat untuk memasuki ranah makna sejati. Setelah 10 tahun berlatih di kuil Tianwu dan 70 tahun mengasingkan diri di suku Tianwu, wawasan Wu Yuan yang terkumpul mengenai Dao telah menjadi sangat mendalam, dan dia telah lama mencapai tingkat ke-9 alam kehidupan. Hanya bagian terakhir saja, silakan gunakan pencarian Bing jaringan novel pilihan hari ini untuk membaca bab terbaru tanpa kesalahan. Terima kasih. Pada tahap ini, salah satu cara untuk menerobos adalah dengan terus menyimpulkan dan memahami, serta terus memahami dan memadukan ketiga hukum perantara. Pada akhirnya, Anda akan secara alami memahami dan menerobos. Namun, proses ini sangat sulit. Bahkan dengan bakat luar biasa Wu Yuan, awalnya diperkirakan akan memakan waktu 50 tahun untuk menerobos. Cara lain adalah dengan memahami makna sebenarnya. Hukum-hukum kehidupan berbeda dengan hukum-hukum emas, kayu, air, api, tanah, dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut merupakan prinsip-prinsip kelahiran segala sesuatu. Hukum kehidupan merupakan hukum unggul khusus yang dihasilkan dalam proses beroperasinya semua hal, yang mengandung konsepsi artistik dan pesona yang sangat khusus. Memahami misteri Tao adalah satu aspek,
tetapi memahami konsepsi artistik dan pesonanya adalah hal yang paling penting. Saya memahami asal-usul penciptaan dan menikmati hari-hari yang santai. Wu Yuan sangat jelas dalam benaknya sama seperti 70 tahun ini, aku tahu bahwa perang antara penyihir dan makhluk abadi sangatlah brutal, tetapi aku tetap ingin berlatih di sini secara perlahan, menunggu terobosan, dan kemudian bergabung dalam perang ketika aku sudah cukup kuat untuk memusnahkan makhluk abadi dalam satu gerakan. Sama seperti dulu, guru penyempurnaan tubuhku berlatih dengan santai di Middle Earth, ingin menunggu hingga kekuatannya cukup kuat untuk mencapai puncak sebelum berangkat menantang dunia. Mengapa? Karena saya menikmatinya, saya suka kehidupan seperti ini, dan sesuai dengan cermin hati saya, jadi saya berkembang sangat cepat dalam keadaan ini. Saya mencintai kehidupan dan berharap untuk menjalani kehidupan yang panjang dan santai. Jadi, ketika saya memahami asal mula penciptaan, saya secara alami melewati ambang hukum kehidupan. Namun pertumbuhan kehidupan, selain santai dan nyaman, juga memiliki sisi yang penuh gairah, dan bayang-bayang pengembaraan di ambang kematian. Terkadang, jarum takdir tidak akan menunggu sampai aku cukup kuat untuk bergerak, jarum itu akan secara aktif menghantamku. Jika aku tidak cukup kuat, aku akan hancur berkeping-keping. Berjuanglah. Berjuanglah untuk kesempatan bertahan hidup. Jika aku tidak bertarung, kemungkinan jatuh di jalan abadi akan meningkat secara signifikan. Waktu senggang di waktu senggang, gairah di waktu perang. Jalan menuju keabadian bertentangan dengan keinginan surga. Keabadian makhluk hidup bukanlah yang diinginkan surga dan bumi. Di jalan hukum kehidupan ini, jika kita tidak memiliki keinginan utama untuk hidup, bagaimana kita bisa menembus banyak duri di sepanjang jalan untuk mencapai puncak? Bagaimana kita bisa layak untuk terobosan? Keadaan pikiran Wu Yuan telah berubah diam-diam. Dia benar-benar memahami misteri makna kehidupan yang sebenarnya. Dengan kondisi batin seperti ini yang tersembunyi dalam hatinya, dia akan mampu memegang pisau itu terus maju hingga mencapai tingkat ke-9 dari makna hidup yang sebenarnya. Wu Yuan telah merasakan asal-muasal hukum kehidupan yang luas dan ada di mana-mana dalam kegelapan. Datang ke alam semesta hanyalah permulaan. Pada saat ini, sangat sulit untuk memahami asal-usul Tao. Berkonsentrasi pada makna sejati berarti benar-benar memasuki alam suatu jalan, mampu merasakan asal-muasal jalan tersebut, dan dibimbing oleh asal-muasalnya. Seolah-olah dia telah melompat dari seorang murid terdaftar menjadi seorang murid langsung. Sebagai hukum yang unggul, dan salah satu dari 6 hukum unggul yang istimewa, sangat sulit untuk memadatkan makna hidup yang sebenarnya. Wu Yuan juga mengumpulkan banyak pengalaman dan akhirnya menyadarinya ketika dia berada di ambang hidup dan mati. Kedengarannya lambat, tetapi sebenarnya, Wu Yuan menyelesaikan terobosannya dalam sekejap. 8 pedang di tangannya secara alami menunjukkan misteri hukum yang baru saja berubah. Tidak ada teknik pisau khusus. Itu hanyalah kekuatan alami yang meledak dari makna kehidupan yang sebenarnya bilah kehidupan. Wah, wah, wah. 8 cahaya pedang pemberi kehidupan yang cemerlang, menyilaukan, dan terus-menerus, membawa hasrat hidup yang luar biasa, melintasi langit dan langsung menebas tubuh 2 binatang buas yang sangat sombong dan mengaum dalam formasi pertempuran. Ketika cahaya pedang jatuh, wajah para makhluk abadi di dalam 2 binatang yang sedang bertarung itu berubah. Sebab cahaya pedang yang melonjak itu seketika menyebabkan retakan muncul pada kuku, cakar, dan sayap binatang aneh itu. Tampaknya ada tren yang tidak dapat dihentikan. Mundur. Oh tidak, pedangnya bersinar. Kedua binatang aneh dalam formasi pertempuran itu ingin mundur dengan keras. Bang-bang. Serangkaian cahaya pedang yang mengerikan menyapu langit dan bumi, membentang sejauh 10.000 mil dalam kehampaan. Membasmi. Wu Yuan melangkah di kehampaan, dan mengalahkan Wu Zong Sangxian selangkah demi selangkah. Dia langsung memotong pedang terbang yang dikendalikannya menjadi beberapa bagian. Domain pedang yang awalnya menyelimuti dan menahan Wu Yuan tampaknya berada di ambang kehancuran di bawah cahaya pedang yang ganas. Sangat kuat. Setelah Wu Yuan berhasil menembus batas, kekuatannya tiba-tiba meningkat drastis. Meskipun ia bertarung 1 lawan 3, ia masih mampu menekan Wu Zong Immortal dan yang lainnya. Cahaya pedang ini teknik pedang setingkat kaisar. Wu Zong Supreme Immortal sangat marah dan terkejut. Seorang Saint tingkat 9, pemahamannya tentang Dao telah mencapai tingkat kaisar. Bagaimana dia melakukannya? 3 kaisar dari klan abadi memiliki wawasan Tao yang sebanding dengan makhluk surgawi, dan setara dengan para dewa penyihir dari klan penyihir. Ilmu pedang setingkat dewa penyihir, ilmu pedang ini sungguh indah. Bagus. Sudah berapa lama Hou Feng berlatih? Mungkin baru 2 atau 300 tahun. Keempat penyihir senior yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar merasa kagum dan terkejut.
Pemahaman mereka terhadap Dao hanya pada tingkat kelima atau keenam alam Dao yang lebih rendah. Di mana Wu Yuan, itu sudah sebanding dengan tingkat Dewa Penyihir. Ilmu pedang di level penyihir surgawi, dia telah memadatkan makna hidup yang sebenarnya sudah berapa lama dia berlatih dari mana monster tak tertandingi ini berasal, leluhur ular juga terkejut. Dia telah melihat banyak hal ketika dia mengikuti penyihir surgawi. Namun, aku belum pernah mendengar ada pelaku kejahatan yang tak tertandingi. Sungguh tidak dapat dipercaya, ilmu pedang tingkat kaisar telah ditembus begitu saja. Pertempuran ini sulit dimenangkan. Bisakah seorang Saint tingkat 9 di puncak belakang melepaskan kekuatan seperti itu? Kelompok abadi yang berada dalam pertempuran sengit gemetar dalam hati mereka dan merasakan keputusasaan. Di antara para makhluk abadi, kaisar berada pada tingkatan makhluk surgawi. Level ini sebenarnya sangat tinggi di antara para makhluk abadi. Hanya 3 kaisar yang telah mencapai level ini di seluruh ras makhluk abadi. 1. Di antara para dewa, hanya 8 orang yang mampu memahami Tao hingga tingkat ke-7 atau lebih tinggi di alam Tao yang lebih rendah, yaitu 8 guru surgawi. Sama seperti mengapa mereka memilih Wu Zong Sang Xian untuk melakukan serangan pertama untuk membasmi Wu Yuan. Karena kemampuan mengintainya adalah yang terbaik di antara para abadi, dan kekuatan serangannya juga menduduki peringkat 15 teratas di antara para abadi. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa saya pilih? Melihat seluruh dunia kuno, satu-satunya orang yang pemahamannya tentang Tao tidak kurang dari Wu Yuan sekarang adalah 3 kaisar ras abadi, 6 dewa penyihir, dan leluhur ular. Jika seseorang menambahkan pemahamannya tentang hukum ruang, Wu Yuan akan lebih dari memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat 10 besar, dan bahkan mungkin masuk dalam peringkat 5 besar. Kehilangan, membasmi Hou Feng tidak mungkin. Kekuatan yang dilepaskannya sekarang sudah berada di puncak Master Surgawi Penyihir di tingkat keempat malapetaka. Jejak keputusasaan melintas di hati Kaisar Nanyou, tetapi kemudian dia menjadi tenang kembali. Karena tidak ada yang perlu disesali. Kaisar Nanyou bertanya pada dirinya sendiri, dia telah mencoba yang terbaik. Pada awalnya, dia dengan tegas menyerang dan membasmi suku Hou Cheng, dan kemudian terus berencana untuk mengurangi upaya suku Wu untuk melindungi Hou Feng tanpa mengganggu suku Wu. Akhirnya, demi melindungi kuil penciptaan, mereka keluar dengan kekuatan penuh untuk mencekik Hou Feng, bahkan dengan mengorbankan darah ratusan juta makhluk abadi. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Nanyou telah mencapai batasnya. Namun tetap saja tersesat. Kita hanya bisa menyalahkan kesenjangan besar dalam jumlah petarung terbaik antara klan abadi dan klan penyihir, ditambah pertumbuhan pesat Wu Yuan. Kurang dari 100 tahun telah berlalu sejak cermin kuno penciptaan memberikan peringatan hingga saat pencerahan Wu Yuan Dao mencapai tingkat makhluk surgawi. Mundur, suara Kaisar Nanyou bergema di telinga semua makhluk abadi pada saat yang sama, dan bahkan di telinga Kaisar Lei Fu dan yang lainnya yang juga terlibat dalam pertempuran sengit di kejauhan. Suara ini penuh dengan keengganan dan keraguan. Namun tidak ada penyesalan. Mundur, kamu kalah, ayo pergi. Jika kita kembali, apakah itu akan tetap sia-sia setelah membayar harga yang sangat mahal? Aku khawatir Gunung Tianzu sekarang telah menjadi ladang sura. Moral para dewa dan dewa duniawi yang awalnya terlibat dalam pertempuran sengit menunjukkan tanda-tanda kehancuran dalam waktu singkat. Mereka sangat menyadari biaya pertempuran ini. Yang awalnya mendukung mereka dalam pertarungan adalah janji Kaisar Nanyou untuk menyelesaikan ancaman besar bagi ras abadi. Tetapi pada akhirnya, mereka harus menyaksikan tanpa daya saat Hou Feng melepaskan teknik pedang tingkat kaisar. Itu adalah pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap moral dan mentalitas pasukan abadi. Jelaslah bahwa Wu Yuan yang kuat bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dihadapi oleh para dewa. Membasmi. Jangan biarkan mereka pergi. Jangan biarkan mereka lolos. Banyak penyihir atas dan bawah dari klan penyihir meraung dan meledak dengan putus asa, mencoba menahan mereka. Hanya, ketika para petarung papan atas dari ras abadi bertarung satu sama lain, mereka semua menggunakan formasi pertempuran, yang bersifat menyerang dan bertahan. Selain itu, setiap binatang dalam formasi pertempuran sangat kuat, memungkinkan mereka untuk merespons dengan tenang dan terus mundur. Ini juga merupakan alasan mengapa orang abadi yang kuat jarang mati. Tentu saja, kerugiannya adalah jika suatu formasi pertempuran berhasil ditembus, sering kali berarti kematian sejumlah besar orang kuat. Berjalan, melarikan diri. Dua makhluk asing dan Wuzong abadi yang telah bertarung dengan Wu Yuan juga menyerah dan melarikan diri ke belakang pada saat yang sama. Domain pedang besar yang awalnya mengikat Wu Yuan juga dengan cepat hancur. Melarikan diri, tatapan Wu Yuan dingin, bisakah kamu melarikan diri? Ledakan, Wu Yuan melangkah maju, dan napas kehidupannya mulai meningkat tajam.
Kekuatan sihirnya, yang awalnya mencapai tingkat ke-9 penyihir bumi, mulai meningkat terus-menerus, dan terus meningkat menuju tingkat penyihir atas. Senjata ilahi penyihir surgawi. Seiring dengan meningkatnya kekuatan sihir dan pemahamanmu terhadap Tao, kekuatan yang dapat kau kerahkan untuk mengendalikan asal-usul langit dan bumi demi senjata ilahi penyihir surgawi akan semakin kuat, kata Wu Yuan dalam hati. Dari tingkat ke-9 alam kehidupan menuju makna kehidupan yang sebenarnya, ini adalah transformasi yang penting. Akan tetapi, saat ia baru saja mengalami terobosan, Wu Yuan tentu membutuhkan sedikit waktu untuk memahami asal-muasal senjata ilahi penyihir surgawi. Oleh karena itu, ketika teknik pedang mulai meledak, sumber kekuatan kehidupan tidak berubah. Hanya dalam waktu setengah tarikan napas, saat Wu Yuan memahami asal-muasal senjata ajaib itu, otoritas langit dan bumi yang dianugerahkan kepadanya mulai melonjak. Begitu dimulai, prosesnya sangat cepat, hampir seketika, menyebabkan napas kehidupan Wu Yuan mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat penyihir atas. Sepertinya aku baru saja mencapai level penyihir bencana pertama, Wu Yuan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan menyadari sesuatu. Penyihir atas bencana pertama merupakan level yang paling umum di antara para penyihir atas. Tetapi perubahan dari seorang penyihir duniawi menjadi penyihir tingkat tinggi juga merupakan perubahan kualitatif, yang memungkinkan Wu Yuan benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengan banyak penyihir tingkat tinggi dan makhluk abadi dari klan penyihir dan makhluk abadi. Tingkat kekuatan yang sama. Hal berikutnya yang dipertandingkan tentu saja sumber keterampilan, ilmu pedang, senjata ajaib, dan sebagainya. Dalam aspek ini, Wu Yuan sama sekali tidak kalah dengan banyak dewa penyihir dan 3 kaisar klan penyihir. Kekuatan bertarungnya secara alami melonjak lagi, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan. 365.